Luo Xiao, lari rencana Liu Sheng gagal. Dia sudah mati. Yang Wancheng akan datang untukmu sekarang. Cepat lari. Kak Suling, ayo pergi bersama. Pergi kemana? Kau pergi. Jangan pedulikan aku. Kalau begitu ayo mati bersama. Aku akan menemani saudara Liu Sheng di jalan menuju alam baka. Temani dia. Pergi dari sini. Lari. Kau mau lari kemana? Aku takkan membiarkan kalian berdua pergi. Kau berani menduakanku, bahkan menembakmu terlalu bagus untukmu. Jiang Wancheng, lepaskan Luo Xiao. Aku akan menyetujui apapun. Bahkan jika kau punya beberapa wanita lagi dan menyimpan mereka di rumah, aku akan setuju. Kau tidak punya posisi untuk bernegosiasi denganku. Luo Xiao, lari. Kau. Lari. Berhenti. Lari. Teruslah berlari. Luo Xiaoku bilang, kau mati hari ini. Ingat ini. Tahun depan hari ini adalah hari jadi kematianmu. Xiang Wancheng, kau telah membunuh kakak Liu Sheng dan kakak Suling. Kau telah berbuat banyak kejahatan. Kau akan menerima pembalasanmu. Diam. 3 tahun kemudian. Kakak Suling, kakak ipar, aku kembali. Luo Lai, ayo pulang. Kau kelelahan dan sakit. Kita belum bisa kembali. Kita belum mendapatkan uang untuk memperbaiki jalan. Penduduk desa tidak akan pernah kaya. Lagi pula keberadaan kakakku masih belum diketahui. Bagaimana jika dia kembali dan tidak dapat menemukan kita? Aku tahu kalian berdua memiliki ikatan yang kuat. Tapi Luo Xiao, dia sudah mati. Diam. Kita belum melihat mayatnya. Luo Lai, kau baik-baik saja. Baringkan dia. Aku akan menyelamatkannya. Kakak Lulei, kakak ipar. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah ada sesuatu di wajahku? Kurasa kau sangat mirip dengan seseorang. Tapi perbedaan antara kau dan dia adalah dia memiliki tanda lahir di wajahnya dan kau tidak. Dan kau lebih tampan darinya. Bolehkah aku bertanya siapa ini? Adik laki-laki aku, Luo Xiao. Kakak-kakak ipar, maafkan aku. Aku tidak bisa menunjukkan diriku kepadamu sampai aku membalaskan dendamnya. Kalau tidak kau akan berada dalam bahaya. Kau benar. Ada kemiripan. Dokter, siapa namamu? Kebetulan nama keluargaku juga Lu. Ini Lu Yan. Kapan kau bisa membawa Luo Xiao untuk bertemu denganku? Mungkin kita adalah kerabat jauh yang telah lama hilang. Dokter Luo, kau tidak akan melihatnya. Hari ini adalah peringatan 3 tahun kematiannya. Kakak Lulei, penyakitmu karena terlalu banyak bekerja tidak akan sembuh dalam beberapa hari. Perlu dirawat perlahan untuk pulih. Kalau begitu kita akan mengobatinya secara teratur di sini, Dokter Luo. Datanglah tanpa khawatir. Kalian adalah pasien pertama klinikku. Aku tidak akan memungut biaya apapun. Bagus sekali Dokter Luo. Anda sungguh orang yang baik hati. Aku hanya mengumpulkan kebajikan untuk klinikku. Ngomong-ngomong, apa penyakitmu? Aku tidak sakit. Istriku gila. Gila. Karena terlalu lelah, jadi jatuh sakit. Ki dan darah tersumbat. Batu dewa tidak jelas. Roh surgawi tidak jelas. Kau harus membawa pasien ke sini untuk diperiksa. Dokter Luo, ini istriku yang gila. Terlalu banyak orang di siang hari. Aku hanya bisa membawanya ke sini di malam hari. Hei, jujur saja padamu. Dia berselingkuh dengan Luo Xiao yang sudah mati itu. Dia bahkan terkena peluru untuk gigolo itu. Aku membencinya. Tapi aku juga mengasihaninya. Setelah dia sembuh, aku akan menceraikannya dan membiarkannya bebas. Jadi kau berencana meninggalkannya di sini untuk perawatan? Atau kau berencana menjemput dan mengantarnya setiap hari? Tinggalkan saja dia di sini untuk perawatan. Aku percaya etika medis Anda. Kalau begitu aku pasti akan memenuhi kepercayaan manajer Shang. Bantu dia ke sini. Aku akan memeriksa nadinya. Aku akan mulai dengan memberinya perawatan akupunktur, merangsang saraf tulang, dan melengkapinya dengan pengobatan. Ini seharusnya bisa menyembuhkannya. Baiklah, lakukan seperti yang kau katakan. Dokter Luo. Dokter Luo, tonik yang kau resepkan untukku terakhir kali benar-benar efektif. Di usiaku,
Aku masih bisa melakukannya 3 kali dalam satu malam. Beri aku lagi. Aku sudah menyiapkan beberapa gadis muda malam ini. Baiklah. Aku akan merasakan perawatan lain untuk memperkuat efeknya. Terima kasih Dr. Luo. Ayo ambil obatnya. Kakak Sulan, ini semua salahku. Bajingan Sang Wancang itu melakukan ini padamu. Sakit. Maafkan aku Kakak Sulan. Maafkan aku. Aku akan membantumu ke tempat tidur. Serigala kecilku, serigala kecilku. Ini aku Kakak Sulan. Aku kembali. Serigala kecilku, dia terjun ke sungai. Dia takkan pernah kembali. Kakak Sulan. Lihat aku. Mereka semua memanggilmu macan betina ibu kota. Tapi seberapa galak pun, bukankah kau tetap perempuan? Jangan tanya aku, apakah aku serigala atau anjing? Aku masih laki-laki. Kau di belakang, siapa yang menyetir? Jadi Kakak Sulan suka di belakang. Tapi aku masih muda. Mengapa kau tidak mengajariku Kakak Sulan? Kau benar-benar Luo Xiao. Kau belum mati. Bagaimana mungkin? Ini aku Kakak Sulan. Aku hampir mati saat jatuh ke sungai. Untungnya aku berpegangan pada sepotong kayu. Aku tidak tahu berapa lama aku hanyut. Atau kemana aku hanyut. Saat aku bangun lagi. Aku berada di rumah seorang tabib dewa. Aku mempelajari seluruh rangkaian keterampilan darinya. Dan bahkan menghilangkan tanda lahirku. Aku sangat kuat sekarang. Tidak ada yang bisa menindas kita lagi. Lebih kuat dari Jiang Wancheng. Tentu saja, jika kau tidak percaya padaku, cobalah. Ada apa? Aku hanya takut pada Jiang Wancheng. Jika dia tahu, dia pasti akan membawaku kembali. Jangan khawatir Kakak Sulan. Jadi bagaimana kau akan menghadapinya? Aku tidak akan langsung membunuhnya. Aku akan menyiksanya perlahan. Aku akan menghancurkannya sedikit demi sedikit, membuatnya benar-benar tidak berdaya. Aku juga akan mengambil kembali klub malam sepenuhnya, dan menjadikan kakak iparku pemiliknya. Kakak iparmu? Benar, kakakku sekarang mandul. Kakak iparku telah merawat kami selama bertahun-tahun. Kita tidak bisa mengecewakannya. Aku akan menikahinya, memberinya kebahagiaan, menjadikannya wanita sejati. Jadi setelah kau memilikinya, kau takkan peduli denganku lagi? Tentu saja tidak Kakak Sulan. Aku tidak hanya akan menyembuhkan penyakitmu, tapi aku juga akan menyembuhkan bekas lukamu. Mengubah ular kecil keringmu ini menjadi ular air sungguhan. Bibi Wang, ada apa dengan Lulu? Dokter Luo, akhirnya kau datang. Lulu pulang kemarin untuk liburannya. Aku memanggilnya untuk makan malam, dan kemudian dia tidak bangun. Dia putriku satu-satunya. Jika terjadi sesuatu padanya, apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, biarkan aku melihat Lulu dulu. Lulu menderita tifus akut. Itu tidak serius. Aku akan memberinya suntikan. Kenapa anak ini memakai baju yang begitu tipis? Wajar jika dia tidak sadarkan diri dalam tidurnya. Aku seorang dokter. Menyelamatkan orang adalah tugas penting. Di mataku dia hanya pasien biasa. Aku tidak akan punya pikiran lain. Dokter Luo, aku percaya padamu. Aku akan meresepkan beberapa obat antiinflamasi untuk mengurangi peradangan, dan beberapa obat tradisional Tiongkok untuk mengatur sistemnya. Dia seharusnya baik-baik saja. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama Bibi Wang, kami tetangga. Kita harus saling membantu. Baiklah. Saat Lulu kita bangun, aku akan memintanya membantumu juga. Manajer Zhang, kesini untuk menemui saudari Julan sepagi ini. Kukira kau benar-benar mencintai saudari Julan jika aku tidak tahu yang lebih baik. Bagaimanapun Julan adalah istriku. Wajar jika aku datang menemuinya. Sejauh yang aku tahu, kau tidak punya pria yang dirawat di sini kan? Kau kesini untuk menemui siapa? Kau tidak akan kesini khusus untuk bertemu denganku kan? Aku di sini untuk membawakan Dokter Luo makanan. Dan untuk menanyakan kondisi Lule kita. Penyakit pria ini tidak akan mudah disembuhkan. Kian-kian kupikir kau harus mencari pria lain. Masih sangat muda dan sudah menjadi janda hidup. Sungguh memilukan. Kau sebaiknya datang padaku. Aku jamin kau akan nyaman. Apa yang kau lakukan? Mencoba pergi sebelum aku kenyang. Tidak mungkin saudari Zulan.
Kakak ipar dan Xiang Wancheng masih di luar. Bagaimana jika Xiang Wancheng menindas kakak ipar? Tidakkah kau akan merasa tidak nyaman berhenti di tengah jalan? Mari kita istirahat saja. Setelah kita menyingkirkan mereka, aku akan memberimu makan dengan benar nanti. Dr. Luo. Kau selalu tidur dengannya seperti ini. Ya. Saudari Zulan sejak kau menstimulasinya mengalami episode di tengah malam. Aku harus merawatnya kapan saja. Jika manajer Xiang tidak mau, kau juga bisa membawanya pergi. Tapi jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu. Tidak, Dr. Luo. Aku pasti percaya padamu. Aku kesini bukan untuknya kali ini. Apa? Kau tidak mencoba menjodohkanku dengan mahasiswi lain kan? Dr. Luo, kau benar-benar seorang nabi. Tidak ada yang luput darimu. Bukankah kau menyelamatkan Lulu tadi malam? Dia datang memohon padaku pagi-pagi sekali, mengatakan dia ingin berterima kasih padamu. Kupikir kau seharusnya menjadikannya asisten Hei untuk membantumu merawat orang gila ini. Dengan begitu kau akan jauh lebih santai. Kau kesini untuk menemui dokter. Aku di sini untuk mengantarkan makanan Dr. Luo. Aku sudah membawakannya makan. Dia tidak bisa makan sebanyak itu. Kau harus kembali. Tapi aku membuat ini khusus untuk Dr. Luo. The film was translated and narrated by M Media. Karena ini adalah isyarat baik dari Paman Shao dan Bibi Wang, maka aku tidak akan menolak. Namun, merawat seseorang bukanlah tugas yang mudah. Jika Lulu tidak merawatnya dengan baik, aku akan mengusirnya. Baiklah, aku masih perlu merawat saudara Luolei. Kau baik-baik saja, baik-baik saja. Aku akan memakaikan baju wanita gila ini. Bajingan, pembunuh. Kembalikan laki-lakiku. Kau wanita gila. Manajer Xiang, jangan memprovokasinya. Kau wanita gila. Kau sudah keterlaluan. Bajingan, Manajer Xiang lari. Orang gila tidak bertanggung jawab atas pembunuhan. Kau gila. akan kubunuh kau. Baiklah saudari Zulan. Dokter Luo ada? Apa dengan saudari Zulan? Bukan apa-apa, saudari Zulan baru saja mengalami episode. Saudari Zulan, ayo pulang. Kau lihat itu. Jika kau asistennya, kau akan mengurus orang gila sepanjang waktu. Dia bisa saja mengamuk dan menyerang seseorang kapan saja. Dokter Luo benar-benar ajaib. Orang segila sustra Zulan menjadi begitu jinak di tangannya. Ya, apa sebenarnya yang Dokter Luo lakukan? Dokter Luo ini makanan penutup buatanku sendiri. Cobalah. Dokter Luo. Ini puding tahu yang kubuat. Rasanya sangat enak. Sangat lembut dan halus, cobalah. Kalian berdua berhenti berkelahi. Aku akan makan semuanya. Dokter Luo, tolong bantu aku. Benda ini seperti terong layu. Semakin layu, aku tidak merasakan apa-apa. Saudara Luolei, jangan seperti ini. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Kau terlalu banyak bekerja saat kau masih muda. Menahan buang air kecil dan dorongan seksual dalam jangka panjang. Tidur dan date tidak teratur. Organ terkaitmu telah rusak. Kerusakan ini tidak dapat diubah. Tidak ada yang bisa kulakukan. Namun, aku bisa menyembuhkan semua penyakitmu yang lain. Kecuali kehidupan seksmu. Kau masih pria yang sehat. Tapi apa gunanya hidup seperti ini? Jika hanya aku yang menderita tidak apa-apa. Tapi aku membuat Kian-Kian tetap bersamaku sebagai janda hidup. Aku berjanji padanya, aku akan memberinya kehidupan yang paling bahagia. Sekarang aku menjalani kehidupan yang begitu sepi bersamaku. Aku tidak pantas menjadi seorang pria. Aku tidak pantas hidup. Saudara Luolei selalu ada jalan. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Dunia ini begitu luas.
Mungkin ada cara untuk menyembuhkanmu. Jika memang ada obatnya, tidak akan ada begitu banyak pernikahan yang gagal di dunia ini. Aku mencintai Qian-Qian, dan Qian-Qian mencintaiku. Tapi kami kehabisan pilihan. Pernikahan kita sudah buntu. Saudara Luole, jika kau hidup, istrimu paling banter hanya akan menjadi janda hidup. Jika kau mati, istrimu akan dibuli. Hari ini, di depan Kimiko, si brengsek Xiang Wancheng itu jelas-jelas mengincar istrimu. Ya, kau benar. The film was translated Aku harus and mencari jalan keluar narrated by untuk Qian-Qian. Media. Saat Luo Xiao masih hidup, aku ingin menjodohkan mereka. Tapi sekarang Luo Xiao sudah tiada. Namun, kau sangat mirip dengan Luo Xiao. Dan kepribadianmu juga baik. Bagaimana kalau begini? Aku akan menceraikan Qian-Qian. Dan kau menikahinya. Saudara Luole, dulu kau ingin menjodohkan istrimu dengan Luo Xiao. Ya. Meskipun Luo Xiao biasanya sembrono, aku bisa melihat dia tulus terhadap Qian-Qian. Sekarang setelah mencari dan mencari, aku masih berpikir kau yang terbaik, tapi kau masih muda. Ini tidak adil bagimu. Bagaimana jika Luo Xiao masih hidup? Luo Xiao. Meskipun kukatakan dia hidup, kita semua tahu dia sudah tiada. Jika Luo Xiao masih hidup, dia pasti akan kembali kepada kita. Lupakan saja. Aku lalap. Dr. Luo, aku akan mengantarmu keluar. Luole, aku akan memikirkan sesuatu. Jangan lakukan hal bodoh. Tuan Anda sudah kembali. Karena kau sudah memutuskan, maka belajarlah dengan giat. Seni macam apa yang ingin kau pelajari? Aku sudah memberikan diriku sepenuhnya kepada Tuan. Aku akan mempelajari apapun yang Tuan ajarkan. Kalau begitu belajarlah ginekologi. Kau seorang gadis. Akan lebih mudah bagimu untuk mempelajarinya. Kalau begitu mulai hari ini, aku akan resmi belajar di sini. Tapi di mana kita akan tidur? Ada 2 kamar di sini. Aku akan tidur di satu kamar. Kamar lainnya, kau dan Zulan akan tidur bersama. Tidak. Tuan, aku takut padanya. Apa maksudmu ingin tidur denganku? Kalau kau berani tidur denganku, aku berani tidur denganmu. Lulu, apa kau tahu apa yang kau katakan? Aku tahu. Kau menyelamatkan hidupku. Orang tuaku sudah setuju untuk membiarkanku belajar di sini. Itu berarti mereka sudah menyetujuimu. Jadi aku bisa menikah denganmu. Lulu, menjadi dokter adalah profesi yang sangat sakral. Jika tujuanmu tidak murni, aku sarankan kau jangan belajar kedokteran. Aku sarankan kau cepat kembali. Aku tidak akan kembali. Apa aku tidak cukup cantik? Bagaimana kalau kau urus Lulu malam ini? Kenapa kau ingin aku tidur dengan Lulu? Kalau kau tidur dengannya, dia akan jatuh cinta padamu. Dengan begitu dia akan menurutimu. Jika suatu hari dia mengetahui hubungan kita tidak boleh ada masalah. The Ini film was tidak akan berhasil. translated Saudari and Zulan, narrated Xiang Wancheng by itu rubah tua. Media. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Xiang Wancheng merekomendasikan Lulu untuk menjadi asisten. Aku khawatir ada semacam hubungan di antara mereka. Jadi aku tidak bisa mengambil risiko itu. Mereka benar-benar saudara. Jika kau menikahi Lulu, bukankah kau akan mendapatkan kepercayaan Jiang Wancheng? Tidak, aku tidak bisa menikahinya. Aku ingin menikahi kakak iparku. Sedangkan untuk Xiang Wancheng, aku akan menghadapinya dengan caraku sendiri. Aku akan menghancurkannya dari dalam keluar. Dia sudah kecanduan obatku. Kenapa kau harus menikahi adik iparmu? Apa dia sebaik itu? Tidak, itu tidak benar. Masih belum tepat. Apa yang salah? Istriku yang galak. Bagaimana dia menjadi seperti anak kucing hari ini? Coba kulihat, apa kau belum cukup makan?
Memang belum kenyang. Kau jahat sekali. Siapa itu? Tuan, aku tidak bisa tidur. Aku ingin masuk dan mengobrol denganmu. Tidurlah. Kita masih harus menemui pasien besok. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak memikirkan apapun. Aku hanya bosan. Aku ingin mengobrol denganmu. Aku sudah punya seseorang di hatiku. Tidak pantas tidur denganmu. Mungkinkah wanita gila itu di dalam? Tuan, aku tahu. Kau tidak menyukaiku sekarang. Tapi kau tidak perlu menggunakan ini sebagai alasan. Aku tidak percaya kau bisa menahan diri selamanya. Dokter Luo, cepat keluar. Dokter Luo, Luo Lei bunuh diri. Dokter Luo, cepatlah. Saudara Lei masih berdenyut. Kakak ipar Luo, kalian berdua harus memegangnya dengan erat. Aku akan menggunakan tenaga dalamku untuk memaksa racun keluar. Kau sudah bangun, Luo Lei? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kenapa kau menyelamatkanku? Kematianku akan menjadi berkah bagi semua orang. Kenapa kau menyelamatkanku? Kau ikut campur. Luo Lei, apa yang kau katakan? Luo Xiao sudah mati. Jika terjadi sesuatu padamu, apa yang harus kulakukan? Tuan, aku sudah mendapatkan obat yang Anda butuhkan. Tapi katalisnya membutuhkan daun layu berusia seabad dari kuburan. Aku belum bisa menemukannya. Aku tahu beberapa makam berusia seabad di pegunungan di pinggiran kota. Kau urus saudara Luo Lei. Aku akan pergi melihat-lihat. Tapi Dokter Luo itu tidak akan berhasil. Pergi ke makam berusia seabad di malam hari. Terlalu berbahaya. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Jika kita tidak dapat menemukan katalisnya malam ini, saudara Luo Lei akan terbaring di tempat tidur seumur hidup. Kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Demi Luo Lei kita. Ayo pergi. Baiklah. Energi yang di sini sangat berat. Aku merinding. Ini adalah tanah pemakaman kuno. Energi yang di sini paling kuat, dan energi yang dari pohon cemara ini sedang memuncak. Energi stagnan di jantung saudara Luo Lei memperburuk penyebaran racun. Kita membutuhkan daun layu dari sini untuk menghilangkannya. Ada apa, kakak ipar? Aku terkilir. Coba kulihat. Kakak ipar, kau harus duduk. Ya, Aku harus membetulkan tulangmu, telapak kaki ke atas, seiring dengan pahamu. Pembetulan tulang harus dimulai dari paha. The film was translated Benarkah? and narrated Tidak by apa-apa M. sekarang. Lydia. Dokter Luo, kau luar biasa. Kakak ipar, aku sangat merindukanmu. Ini Luo Xiao. Bagaimana mungkin kau Luo Xiao? Bagaimana tanda lahirmu bisa hilang? 3 tahun terakhir ini, aku telah melalui begitu banyak hal. Aku mengubah penampilanku menghilangkan tanda lahir, dan bahkan mempelajari beberapa keterampilan. Tapi satu hal yang tidak berubah, adalah cintaku padamu, kakak ipar. Luo Xiao, akhirnya aku menjadi wanita sejati. Kakak ipar, mulai sekarang kau adalah wanitaku. Aku akan memastikan kau menikmati menjadi seorang wanita. Benarkah? Kapan saja, di mana saja. Lihat, pohon itu. Apa kau ingin melakukannya di pohon? Ampun, saudari Sulan. Kau tidak pulang semalaman. Apa yang kau lakukan di luar sana? Sudah kuduga. Jangan marah, saudari Sulan. Aku membawa kakak ipar tadi malam. Mulai sekarang, dia juga wanitaku. Sekarang kau punya Qian Xian. Kau tidak peduli lagi denganku, kan? Bukankah sudah kukatakan? Kau punya aku, dan aku punya dia. Kau akan selalu menjadi yang terpenting. Lagi pula kakak ipar tahu tentang hubungan kita. Dia tidak keberatan tinggal bersama kita. Ketua merindukan istrinya dan menyuruhku menjemputnya. Aku tidak akan pergi kemanapun. Jika dia benar-benar menginginkanku, dia bisa datang dan menjemputku sendiri. Kalau tidak, pulanglah. Nyonya ketua adalah orang yang sangat sibuk. Sangat sibuk. Atau sangat sibuk dengan ayam. Apakah ini klinik yang kau bicarakan? Ya, ketua, ini dia. Baiklah, kau bisa pergi sekarang. Sayang, aku datang menjemputmu. Bajingan sialan. Kau tidak pernah di rumah 365 hari setahun. Dan ketika kau kembali, kau menularkanku dengan penyakit. Kecilkan suaramu. Ada banyak orang di sini. Jaga mukaku. Kau pantas kehilangan muka. Bagaimana penyakitmu? Sudah sembuh. Tapi sekarang kambuh lagi. Kau main-main lagi, kan? Kau pantas sakit. Istri, aku tahu aku salah. Aku pasti akan sembuh. Penyakit ini mengerikan. Saat aku sembuh, aku hanya akan menyayangimu. Benarkah? Kalau begitu, biarkan Dokter Luo memeriksanya. Dokter ini terlihat sangat muda.
Apa dia benar-benar ahli? Tentu saja, aku hampir sembuh. Dokter Lu melihatku sekilas. Dan tahu apa penyakitku? Sekilas saja. Dia melihat ke bawahmu. Jelas, jika dia tidak memeriksaku, bagaimana dia bisa mengobatku? Lagi pula, Dokter Lu adalah seorang jenius ginekologi. Wanita muda yang tak terhitung jumlahnya melewati tangannya setiap hari. Bagaimana mungkin dia tertarik pada orang yang tidak diinginkan sepertiku? Anak ini benar-benar beruntung. Secara terang-terangan memeriksa istri orang lain. Dia punya etika medis, tidak seperti Jiang Wanqing itu. Dia seperti anjing birahi. Lihat wanita itu tadi. Itu istri Jiang Wanqing Julan? Jiang Wanqing main-main dengan istri Yue dan telah membuat Julan gila. Dia bilang dia akan menceraikannya setelah dia sembuh. Jiang Wanqing ini kejam. Dia seperti seorang kaisar di klub malam ini. Dia melakukan apapun yang dia inginkan dan mengabaikan kehidupan manusia. Sepertinya kita perlu menyelidiki Jiang Wanqing secara menyeluruh. Berani bertindak seperti kaisar di wilayahku. Ini urusan kalian para pria. Aku tidak peduli. Namun, jika Dokter Luo menyembuhkan penyakitmu, jangan perlakukan dia dengan buruk. Jika dia benar-benar menyembuhkanku, aku pasti tidak akan menganiayanya. Jangan khawatir. Saudari Husen, kau sudah sembuh total. Kau tak perlu lagi mengoleskan obat mulai besok. Aku sembuh. Saudari Yuzhen, kenapa kau tidak senang sekarang setelah kau sembuh? Aku tidak tega meninggalkan Dokter Luo. The film was Suamiku Jian akan translated menjemputku and besok. narrated by M Media. Julan, biarkan aku bersama Dokter Luo malam ini. Kalau tidak aku tak tahu, kapan aku bisa kembali lagi. Kak Yuzhen, kalau kau suka Luo Xiu dan dia tidak keberatan. Aku tidak keberatan, tapi aku harus memberitahumu sesuatu sebelumnya. Setelah tidur dengannya, kau tak akan pernah bisa meninggalkannya. Julan benar. Rasanya aku tak bisa hidup tanpamu. Dasar nakal, cepat pikirkan sesuatu. Suamiku Pak Tua Chien akan segera datang menjemputku. Setidaknya biarkan aku sering mengunjungimu. Jangan khawatir saudari Sulan. Dokter Luo. Sungguh dokter yang ajaib. Kalau butuh apa-apa cari aku saja. Menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan yang sekarat adalah tugasku. Dokter Luo tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi juga standar moral yang tinggi. Jiang Wanqing, ku dengar Dokter Luo telah merawat beberapa tamu di klub malam. Ya ketua. Sejak Dokter Luo datang, pelanggan kami jauh lebih menikmati diri mereka sendiri. Klub malam kita, dengan Dokter Luo sebagai malaikat pelindung kita, bisnis kita pasti akan berkembang. Apapun yang terjadi, aku juga akan melindungimu atas nama ketua. Baguslah. Sayang, ucapkan selamat tinggal pada malaikat pelindung kita. Jangan terburu-buru sayang. Dokter Luo punya beberapa hal lagi untuk disampaikan padamu. Manajer Jian dan aku akan menunggumu di luar. Silakan Nyonya. Dokter Luo silakan bicara. Aku akan membantu jika aku bisa. Ini bukan tentangku, ini tentangmu. Aku sesekali mendengar Nyonya mengeluh bahwa kau terlalu banyak bekerja, kelelahan parah. Aku akan menerima kiriman obat khusus dalam beberapa hari yang dapat membuatmu sekuat harimau dan tidak ada efek samping. Jika kau membutuhkannya, aku bisa menyisihkannya untukmu. Benarkah? Kau anak muda yang cukup perseptif. Kalau begitu sisihkan sebagian untukku. Tapi ketua, obat ini sangat langka. Kau benar-benar harus merahasiakan ini. Kau bisa meminta Nyonya datang padaku untuk pemeriksaan lanjutan. Datang saja ke sini untuk mengambilnya. Dah Luo Xiu. Sekarang kita bisa menempel pada ketua dan istrinya. Bisakah kita akhirnya membalas dendam pada Jiang Wanqing segera? Tidak semudah itu. Jiang Wanqing telah beroperasi selama beberapa dekade. Semua orang di dalamnya adalah orang-orangnya, meskipun dia telah membuat banyak kesalahan di mata ketua. Selama dia menghasilkan uang, dia bisa menutup mata. Kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Ya, menghasilkan uang adalah yang terpenting bagi ketua. Selama Jiang Wanqing bukan ancaman baginya, aku tak bisa menelan amarah ini. Saudari Zuler, ada apa? Aku belum makan apa-apa. Perutku juga tidak sakit. Kenapa aku tiba-tiba merasa mual? Kuharap aku tidak sakit parah. Saudari Zulan, kau hamil 2 bulan. Bagaimana mungkin?
Aku pakai Yude. Anak ini datang di waktu yang sangat tidak tepat. Luo Xiao, apa kau tidak senang? Ini anak kita. Saudari Sulan, kita tidak bisa mempertahankan anak ini. Kau baru saja hamil. Aku akan menyiapkan obat untukmu. Dan anak itu akan hilang. Aku akan merawatmu dengan baik setelahnya. Setelah kita berurusan dengan Sang Wancang, kita bisa punya anak lagi. Aku sudah seumur ini. Aku pakai Yude dan masih hamil. Ini adalah anugerah dari surga. Aku tak akan setuju untuk menggugurkannya. Apa kau tahu? Anak ini bisa merenggut nyawa kita. Kenapa? Mengapa begitu? Saudari Sulan, dalam sebulan lagi kehamilanmu akan terlihat. Jika seseorang mengetahuinya, semua rencana kita akan hancur. Dulu aku hanya tidur denganmu. Dan Sang Wancang ingin membunuhku. Sekarang aku telah menghamilimu. Dan dia tidak akan melepaskanku. Aku tidak takut mati. Aku akan mati bersamamu. Aku bersedia. Jika kita The bisa film mati was bersama itu akan translated bagus. and narrated Tapi Sang by Wancang M kejam. Media. Jika dia tahu, dia akan menyiksa kita sampai kita berharap mati saja. Aku tak akan memberitahunya. Bukankah lebih baik jika aku merahasiakan kehamilanku? Aku tak akan keluar. Jika aku tidak membiarkan siapapun melihat, bukankah itu tidak apa-apa? Luo Xiao, aku sangat mencintai anak ini. Aku bersedia menanggung kesulitan apapun. Asalkan kau mengizinkanku melahirkannya. Baiklah, Baiklah Saudari Sulan, karena kau bersedia menanggung kesulitan apapun, dan melahirkan anakku, maka aku akan menghadapinya bersamamu. Jika perlu aku akan mempertaruhkan nyawaku, untuk melindungi kalian berdua. Dokter Luo, apa kau di sana? Itu Xian. Dia juga ibu nominal anak itu. Ayo cepat beritahu dia beritanya. Mungkin dia punya ide bagus. Ini? Apakah ini benar? Tidak salah lagi aku memeriksa nadinya sendiri. Meskipun sulit dipercaya. Tapi itu kenyataannya. Luo Xiao, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau nyaris lolos dari maut, dan kau ingin membahayakan dirimu sendiri lagi. Apa yang kau ingin aku lakukan? Saudari Julan, tenanglah. Apa kau ingin Luo Xiao dalam bahaya lagi? Tidakkah kau takut Jiang Wanqing akan melemparkannya ke laut lagi? Tapi ini darah daging Luo Xiao sendiri. Jika kau hamil anak Luo Xiao, bisakah kau tega menggugurkannya? Aku bisa pergi. Pergi ke tempat yang tak ada orang. Melahirkan anak itu. Aku juga bisa membesarkannya sendiri. Berhenti bicara, aku sudah memutuskan untuk mempertahankan anak ini. Aku tidak akan membiarkannya menanggung ini sendirian. Luo Xiao, maafkan aku. Aku terlalu gelisah, tapi aku benar-benar takut kau akan berada dalam bahaya lagi. Kakak ipar aku bukan orang yang sama seperti dulu. Aku sekarang tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam bahaya dengan mudah. Lalu apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan menikahi Julan, tapi kau berjanji untuk menikah denganku? Kakak ipar aku tidak akan meninggalkanmu. Saat kakakku sembuh kita akan bicara dengannya. Aku yakin dia akan setuju. Aku tak akan pergi kemanapun hari ini. Aku tak akan keluar rumah. Prioritas utama sekarang adalah merahasiakan kehamilan saudari Sulan. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan siapapun tahu. Jangan khawatir. Kalau kau butuh sesuatu, bilang saja padaku. Kalau kau butuh makanan, aku bisa membawakannya. Jaga dirimu dan bayimu baik-baik. Usahakan beri Luo Xiao anak laki-laki yang gemuk. Sebenarnya aku suka anak perempuan. Anak perempuan itu pengertian. Putra atau putri semuanya baik. Selama itu milikmu, aku akan menyukainya. Dokter Luo, tolong selamatkan Lulu. Lulu. Jika kau mati, bagaimana ibu bisa hidup? Apa yang terjadi pada Lulu? Lulu hari ini telah dihina oleh orang lain. Lulu sedang dalam perjalanan pulang kerja hari ini. Dan diserang oleh bajingan. Lulu masih perawan. Bagaimana dia bisa menghadapi siapapun setelah ini? Bibi Wang, tolong jangan menangis. Biarkan aku melihat Lulu dulu. Pergi. Jangan sentuh aku. Lulu, jangan takut. Ibu dan ayah ada di sini. Tak ada yang bisa mengganggumu. Biarkan Dokter Lu memeriksamu. Jangan sentuh aku. Pergi. Paman Bibi, silakan keluar. Aku akan mengurus Lulu. Lulu. Kita akan menemukan pelakunya dan membawanya ke pengadilan. Dan tak seorang pun dari kami akan memandang rendah dirimu. Kamu masih mahasiswi cantik itu. Apa gunanya membawanya ke pengadilan? Apa gunanya cantik? Mulai sekarang, tidak ada pria yang mau menikah denganku.
Kamu masih memiliki orang tuamu. Selama kita bekerja sama, hidup akan menjadi lebih baik. Bekerja sama? Kau bilang kita akan bekerja sama. Tapi kau The tetap film was meninggalkanku. translated and Jika aku tahu narrated ini, by M Media. kenapa kau tidak menikah denganku saja waktu itu? Aku tidak butuh belas kasihanmu. Kau toh tidak pernah menyukaiku. Bukan hanya kau. Mulai sekarang, tidak ada pria yang mau menikah denganku. Lulu, di hatiku, kesempurnaanmu tidak ada hubungannya dengan keperawananmu. Kamu selalu pantas mendapatkan yang lebih baik. Bisakah kau memberitahuku dulu? Apa sebenarnya yang terjadi dalam perjalanan pulang? Aku shift malam hari ini. Aku selesai kerja jam 9 malam. Aku tidak tahu kenapa. Tapi lampu jalan mati di satu ruas jalan. Lalu tiba-tiba, Apakah kamu melihat seperti apa rupa binatang itu? tidak, jalan itu sangat gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Bolehkah aku melihat area pribadimu? Aku sangat mengenal area ini. Aku punya gambaran kasar. Dia pasti belum melakukan apapun padamu. Benarkah? Meskipun aku masih perawan. Dia melihat tubuhku. Kenapa melihat sekarang? Kau toh tidak akan menikah denganku. Apa bedanya aku dengan barang pameran? Lulu, Pergi. Aku tidak butuh belas kasihan palsumu. baiklah aku akan menikahimu. Hebat sekali Lulu. Kamu masih perawan. Sungguh Dokter Lu. Aku pikir aku tidak akan layak untukmu lagi. Lulu sangat beruntung kali ini. Kita harus belajar dari pelajaran ini. Mulai sekarang, jika kamu pulang kerja terlambat, kamu harus membiarkan Paman Su menjemputmu. Dokter Lu, apa yang baru saja kau janjikan padaku? Apakah masih berlaku? Aku masih perawan. Menikah denganku bukanlah hal yang buruk. Pernikahan Lulu bukanlah perkara sepele. Kita perlu memikirkannya dengan hati-hati. Hal yang paling mendesak adalah menangkap bajingan itu. Kecurigaanku telah dikonfirmasi. Kamu istirahat dulu. Aku akan bicara dengan Paman Su. Siapa Wei? Dia kapten keamanan klub malam. Jika tidak ada bukti nyata, kita tak bisa memprovokasinya. Sederhana saja seseorang dengan niat penuh nafsu dan kemampuan untuk mematikan lampu di jalan itu. Hanyalah Sang Wanchang. Wei, aku cukup mengenal orang-orang di sekitar sini. Jika itu Sang Wanchang, Lulu tidak akan perawan. Lalu kenapa Wei? Dia bahkan belum pernah ke klinikmu. Meskipun dia belum pernah ke klinikku. Menurut saudari Sulan, Sang Wancheng dapat melakukannya tepat di depan Huwei, berselingkuh dengan istrinya. Dan Huwei masih di sana melayani mereka. Dia pasti terpelintir sekarang. Dan Lulu baru saja mengkonfirmasi dugaanku. Dokter Luo benar. Anjing itu Huwei kabur semalaman. Manajer yang aku mohon, tolong bebaskan Huwei. Lagi pula Nona Ju, tidak dilecehkan kali ini. Biarkan saja dia pergi. Kamu seharusnya senang Lulu baik-baik saja. Kalau tidak Huwei, bahkan tidak pantas mati 10 kali. Lulu tidak dinodai. Huwei tidak akan dihukum terlalu berat. Jika kau tahu di mana dia, kau harus memberitahu kami. Jangan melindunginya. Kita bicarakan nanti. Memujuknya untuk menyerahkan diri adalah hal yang benar. Kalau begitu aku akan mencarinya. Paman Zhu Bibiwan. Huwei bekerja di klub malam kami. Dengan kejadian seperti ini, kami pasti akan bertanggung jawab. Begitu kami menemukan Huwei, aku akan membuatnya kembali dan berlutut di hadapan kalian The film was untuk meminta maaf. translated Manajer and Jiang, karena kau narrated menanganinya by dengan M cara ini, Media. aku lega sekarang. Lulu adalah gadis yang baik. Dia tidak akan susah menikah. Aku Zhang Wancheng masih punya beberapa koneksi. Saat itu aku akan mencarikan untuk kalian berdua menantu yang cocok. Manajer Jiang itu tidak perlu. Lulu kami akan menikah dengan Dr. Lu. Kami berdua yang sudah tua ini, sudah memilih tanggal baik. Bagus sekali. Aku selalu berpikir mereka cocok. Jadi ini akhir yang bahagia untuk semua orang. Paman Zhu Bibiwan, Kenapa kau masih memanggilku Bibi? kurasa kita perlu mempertimbangkan tanggal pernikahan kita dengan hati-hati. Aku dan Lulu belum lama saling kenal. Kita belum mengembangkan perasaan yang mendalam. Adapun tanggal pernikahan, biar kami yang memutuskan. Masuk sini kau bocah nakal. Aku sangat merindukan muka. Kakak Gusin, bagaimana kau punya waktu untuk keluar hari ini? Bukankah Cien tua kita sedang dalam perjalanan bisnis? Dia tidak akan kembali selama setengah bulan. Cien Xian juga datang. Kenapa kita bertiga tidak?
Ya sudahlah. Apa yang perlu dipermalukan? Di depan bocah nakal ini. Aku telah melepaskan semua keberatanku. Kakak sangat merindukanku. Kenapa kau tidak merasa puas saat bersama ketua? Puas pantatku. Dia selalu keluar masuk. Sama saja seperti sebelumnya. Selain itu, aku di tempatmu. Telah makan makanan lezat. Bagaimana kau masih bisa memikirkan makanan sederhana itu? Jangan pulang terlalu malam. Saudari Julan butuh seseorang untuk merawatnya sekarang. Apa? Julan hamil. Bukankah mereka mengambil tindakan pencegahan? Lebih dari sekadar pencegahan. Saudari Julan sudah pasang IUD selama beberapa tahun. Tapi beberapa orang, bahkan IUD pun tak bisa mencegah. Aku melihat anak ini masih berbicara tentang Zhang Wancheng menjadi anjing jantan yang birahi. Kupikir dia serigala. Mungkin Qin Xian dan aku sama-sama memiliki inventarisnya di perut kami. Kakak itu sulit dikatakan. Kau tahu, tindakan pencegahan ini tidak mutlak. Jika kalian berdua dan Lulu semua hamil anakku, aku akan memberikanmu meja mahjong. Siapa yang mau melahirkan anakmu? Aku tidak khawatir. Saudari Julan tidak ada yang merawatnya. Jika aku dan Luo Xiao tidak di sini, Lulu bisa merawatnya. Tapi aku merasa Lulu terlalu muda dan tidak berpengalaman. Aku takut dia akan mengoceh. Jika Zhang Wancheng tahu, kita akan dalam masalah. Jangan khawatir. Lulu bijaksana. Jika terjadi sesuatu dia akan datang kepadaku lebih dulu. Tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimana dengan mereka yang datang untuk pemeriksaan? Kita hanya akan menutup pintu dan menolak tamu. Kalau begitu tidak masalah. Mari kita mulai bisnis. Cienci, apakah kau membutuhkanku untuk menemukanmu beberapa model pria? Kakak Gusel, bagaimana kau bisa seperti ini? Di depan pria seseorang, kau menawarkan mereka model pria. Baiklah, kalau begitu aku akan memesan Cian-Cian. Beberapa anggur yang enak. Ayo masuk. Aku semakin khawatir melihat perut saudari Julan semakin membesar. Jika seseorang mengetahui tentang kita, apa yang harus kita lakukan? Dan 3 tahun lalu ketika kau terjun ke sungai, hatiku benar-benar hancur. Tidak akan terjadi apa-apa. Zhang Wancheng sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama ini, obat yang kuberikan padanya telah menguras energinya. Dan wanita itu, Wang Meiran, tak pernah puas. Dia sekarang hanya cangkang kosong. Lalu sudahkah kau memberitahu Lulu mengenai hubungan kita? Aku benar-benar takut kehilanganmu lagi. Belum, aku belum menemukan kesempatan untuk memberitahunya. Kau tahu, aku sepenuhnya mengabdi padamu sekarang. Jika kau benar-benar meninggalkanku, aku tak akan bisa hidup. Tidak kakak ipar. Kau tahu, kaulah wanita yang paling kucintai. Aku akan mencari kesempatan untuk memberitahunya. Tapi aku selalu merasa seperti sesuatu akan terjadi. Aku sangat cemas. Para wanita di samping Dr. Luo begitu banyak. Apakah ini kekasih baru? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Omong kosong apa ini? Tidakkah kau tahu di dalam hatimu, dokter tak bermoral ini berpura-pura mengobati istri orang lain untuk mengambil keuntungan dari mereka? Aku ingin memukulmu hanya dengan membicarakannya. Kenapa kau bilang dia dokter yang tidak bertanggung jawab? Apa dia meminta bayaran untuk perawatannya? Apa kau tidak punya malu? Berdasarkan apa? Berdasarkan bocah kecil ini, saat istri manajer Shang kita, saat dia mengalami gangguan mental, dia memaksakan dirinya padanya. Sekarang adik iparku sedang hamil anak haramnya. Manajer Shang berkata, entah kau menghilang sekarang juga, atau dia akan mengusirmu dari ibu kota. Bajingan Zhang Wancheng itu, di mana dia menyembunyikan kakak Sulan? Kemana lagi dia bisa membawanya? Kau akan melihatnya di jalan menuju neraka. Sudahlah. Luo Xiao. Luo Xiao, tenanglah. Julan bagaimanapun juga istri Zhang Wancheng. Mereka belum tentu benar-benar akan membunuhnya. Tenanglah. Katakan di mana kakak Sulan? Akan kuberitahu berhenti memukulku. Manajer Zhang membawanya pergi. Manajer Zhang menendangnya. Sepertinya dia mengalami keguguran. Zhang Wancheng keluarlah. Di mana kakak Sulan? Aku berencana untuk, karena menghormatimu yang merawat pelanggan kami, membiarkanmu pergi kali ini. Tapi kamu tetap bersikeras datang ke sini, maka aku akan membuatmu lenyap dari ibu kota sepenuhnya. Di mana kakak Sulan? Kau tidak mau minum untuk bersulang, jadi kau harus minum untuk hukuman. Kau menghamili istriku. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Apakah menurutmu aku Zhang Wancheng? Aku pria simpanan. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana kakak Sulan? Kakak Lan.
Maafkan aku. Aku tidak menjagamu dengan baik. Aku akan membawamu pulang sekarang. Ayo pulang. Berhenti. Manajer Zhang bajingan itu. Dia sudah keterlaluan. Biarkan aku membunuhnya. Letakkan pisaunya. Begitu banyak dari kita tidak bisa mengalahkannya. Jika kau tidak bisa membunuhnya, kitalah yang akan mati. Maaf semuanya. Namaku bukan Luo Yan. Namaku Luo Xiao. Luo Xiao. Aku ingat 3 tahun yang lalu. Yang dilempar Xiang Wancheng ke The film sungai. was translated and narrated by Adalah M aku tidak Media. mati. Aku merangkak keluar dari neraka. Keinginanku belum terpenuhi. Aku ingin balas dendam. Dan aku ingin menikahi Chen Qianqian. Aku mencintainya sejak kecil. Aku bermimpi menikahinya. Bagaimana dengan Kak Xulan? Aku juga mencintai kakak Xulan. Dia mengandung anak kita. Meskipun anaknya sudah tiada. Aku akan berbuat 2 kali lebih baik padanya. Aku akan menebus semua penderitaan dan kesalahan yang telah dialaminya. Kau sangat mencintainya. Mengapa kau masih menikahiku, Lulu? Bayi Julan sudah tiada. Itu darah daging Luo Xiao sendiri. Dia juga sangat sedih. Kau masih mau datang ke sini. Apa yang bisa kulakukan? Aku sudah hamil anaknya. Masalah ini hanya bisa diubah dari besar menjadi kecil. Dan dari kecil menjadi tidak ada. Seorang anak adalah takdir yang menyatukan kalian berdua. Hadiah dari surga. Ibu tidak ingin kau melepaskan anak ini. Lulu, cobalah untuk lebih berpikiran terbuka. Lihat saja bagaimana Luo Xiao memperlakukan Zulan. Itu menunjukkan bahwa dia adalah pria yang bertanggung jawab. Setidaknya dia jauh lebih baik daripada Zhang Wancheng dan Hu Wei. Xulan. Kakak Xulan. Xulan. Kakak Xulan. Luo Xiao, Kakak ipar kakak Xulan hilang. Aku tidak dapat menemukannya. Luo Xiao, jangan panik. Pikirkan baik-baik kemana dia mungkin pergi. Aku akan mencari orang untuk membantu mencarinya. Baiklah. Kakak Xulan tidur denganku tadi malam. Pagi ini dia pasti telah pergi sendiri. Setelah kehilangan bayinya. Kemana dia bisa pergi? Dia pasti sangat sedih sekarang. Mungkin bahkan putus asa. Dibutakan oleh emosi. Dia sangat lemah. Dia tidak mungkin pergi jauh. Dr. Luo. Tentang Zulan. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Sebelumnya aku berpikiran sempit. Yang menyebabkan tragedi ini. Jika aku tahu tentang perasaanmu, aku akan memberikannya padamu sejak lama. Dan semua ini tidak akan terjadi. Jangan khawatir. Aku sudah menghajarmu 2 kali. Yang dianggap sebagai balas dendam. Jika kau berobat lagi nanti, aku akan tetap melakukan yang terbaik. Seperti yang kulakukan untuk pasien lain. Dr. Luo, belum lagi etikamu sebagai dokter yang mulia. Aku minta maaf. Selain meminta maaf, ada hal lain. Bukankah ketua kita sedang dalam perjalanan bisnis? Dia memiliki seorang VIP di sana. Ingin kau memeriksa suatu penyakit. Apakah kau punya waktu? Di mana itu? Di kota tetangga. Sejauh itu. Beritahu aku kalau aku senggan. Baiklah Dr. Luo, kalau begitu, beritahu aku kapan kau punya waktu. Aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu. Fit macam apa? Sehingga kau begitu bersemangat. Tentu saja. Seorang VIP yang kata-katanya dapat menentukan hidup dan mati. Kak. Kau kembali. Senang kau kembali. Coba kulihat. Anak baik kau semakin kuat. Aku tahu kau tidak akan mati. Kak, maafkan aku. Aku kembali dan merahasiakannya darimu. Dan aku juga dengan kakak ipar. Bangun. Kak. Lo Lai, jangan bersemangat. Luo Xiao sudah kembali. Kita punya waktu untuk bicara perlahan. Kita saudara. Apa yang perlu disesali? Adik iparmu adalah wanita yang baik. Penyakitku mungkin tidak dapat disembuhkan. Aku tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Kak, jangan khawatir. Aku pasti akan menggunakan semua pengetahuanku untuk menyembuhkanmu. Aku tahu kemampuan medismu luar biasa. Aku juga percaya padamu. Tapi penyakitku, aku sendiri yang tahu. Mungkin penyakit lain bisa disembuhkan. Tapi penyakitku ini, aku khawatir tak akan sembuh seumur hidupku.
Berjanjilah padaku, kau akan menjaga adik iparmu. Aku berjanji akan bersikap baik pada kakak ipar seumur hidupku. Dengan kata-katamu aku lega. Istriku, kita telah bersama selama hampir 10 tahun. Selama bertahun-tahun ini, aku adalah orang yang diambang kematian. Kau masih merawatku dengan sangat teliti. Kita suami istri. Suami dan istri harus berbagi suka dan duka. Ya, suami istri harus berbagi suka dan duka. Tapi sekarang aku secara sepihak menahanmu. Istriku, ayo kita bercerai. Aku tak setuju. Aku ingin menjagamu seumur hidupku. Bagaimana kalau begini? Aku akan bercerai tapi tidak meninggalkan rumah. Tapi hanya dengan perceraian, kalian berdua bisa berhak bersama. Bagaimana kalau begini? Saat aku sembuh, aku akan pindah. Dengan begitu kalian berdua bisa tinggal bersama. Kau tak perlu pindah. Ini rumahmu. Kita sepakat bercerai tapi tidak meninggalkan rumah. Kau tinggal di sini, memudahkan aku dan kakak ipar untuk merawatmu. Sedangkan untuk tempat tinggalku, dengan kemampuanku, aku bisa cepat membeli rumah yang lebih besar. Lalu kita bertiga bisa tinggal di sana, dan tidak akan sempit. Luo Xiao kakak Zhang Wancheng dalam masalah. Apa yang terjadi pada Sang Wancheng? Hanya saja. Ya, aku malu mengatakannya. Tidak ada orang luar di sini. Apa susahnya bicara? Hanya saja. Dia pingsan di tempat tidur Wang Milan. Peringatan 7 hari, Wu Wei bahkan belum lewat. Dia tiba-tiba tidur di tempat tidur Wang Milan. Tidakkah dia takut Wu Wei akan kembali mencarinya? Karena dia sakit, dia pasien. Aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Aku akan memeriksanya. Dokter Luo, apa dia sudah mati? Napas dan nadinya sangat lemah. Tapi dia masih bisa diselamatkan. Dokter Luo, melihatmu membuatku merasa seperti aku belum mati. Saat kau tahu situasi aslimu, kau mungkin berharap kau mati saja. Aku tidak akan pernah bermain asfiksia dengannya lagi. Apa yang kau katakan? Dokter Luo, apa sebenarnya yang terjadi padanya? Dia mengalami pendarahan otak mendadak. Dia tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, dan otaknya kekurangan oksigen. Sekarang, kerusakannya tidak dapat dipulihkan. Apa maksudnya? Dalam istilah awam, dia terkena stroke. Mengingat kondisinya, dia mungkin tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Dia baru 40 tahun, bagaimana mungkin dia terkena stroke? Itu sesuatu yang harus kau tanyakan pada dirimu sendiri, Kak Ipar. Bagaimana dia bisa berakhir di tempat tidurmu? Dan bagaimana dia bisa terkena stroke di tempat tidurmu? Bajingan ini hari ini adalah peringatan 7 hari kematian Hu Wei. Dia bilang dia datang untuk memberi penghormatan kepada saudaranya. Tapi saat dia masuk, dia mulai menyentuhku. Aku seorang wanita, dan aku tidak bisa melawannya. Dia menindihku di tempat tidur. Tapi kemudian, setelah dia melepas pakaiannya, dia mulai berbusa di mulut dan pingsan. Bajingan ini bahkan mengambil keuntungan dari istri kakaknya. Dia benar-benar sampah. Tapi jangan khawatir, Kak Ipar. Mulai sekarang, dia yang akan ditindas. Jetty, klub malam. Dia tidak akan bisa mengelolanya lagi kan? Itu urusan bos mereka. Aku tidak bisa mengendalikannya. Tapi mengingat pemahamanmu tentang klub malam, menurutmu apa yang seharusnya terjadi? Jika Zhang Wancheng tidak bisa mengelolanya, mungkin keponakannya, Zhang Jinyong yang mengambil alih. Hanya saja Zhang Jinyong ini, dia sama tidak berhukumnya dengan Zhang Wancheng. Jika Dr. Luo mengambil posisi manajer umum, klub malam ini pasti akan mencapai level baru. Aku hanya seorang dokter. Kak Ipar, apa kau benar-benar berpikir aku cocok menjadi manajer klub malam? Kau bahkan belum hamil 3 bulan. Janinnya belum stabil, kita tidak bisa melakukannya. Iya, baiklah. Aku baru saja mendengarmu dan ibu berbicara tentang klub malam. Kau ingin bersaing untuk posisi manajer umum. Aku kembali untuk balas dendam. Barang-barang Sang Wancheng. Aku pasti akan mengambil semuanya. Maka kau harus berhati-hati. Kudengar keponakannya Zhang Jinyong sudah mulai berkeliaran. Untuk apa dia berjalan-jalan? Siapa manajer klub malam itu? Itu bos besar di balik layar, Qian Songqiang yang memutuskan. Kau datang terlambat, kau tidak tahu cerita di dalamnya. Bertahun-tahun yang lalu, Zhang Wancheng telah membawa Zhang Jinyong di depan banyak bos besar dan membuat kesan yang baik. Selama dia bisa menghasilkan uang, Zhang Wancheng tidak peduli siapa yang melakukannya. Awalnya, Zhang Jinyong mengambil alih adalah hal yang pasti. Hanya saja sekarang ada satu lagi dirimu. Jadi mereka mulai gugup. Memberi uang kepada bos. Memberi uang kepada orang-orang di sekitar bos. Suamiku, apakah kau masih punya kesempatan? Apakah kakak Hyusan itu benar-benar dapat diandalkan? Jangan khawatir, suamimu bukan orang biasa. Zhang Wancheng, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Aku berniat untuk merekomendasikan Anda kepada Presiden Qian untuk posisi manajer.
Tapi aku punya satu syarat. Dendam kita dihapuskan. Xiang Wancheng, tahukah kau? Dendam antara kau dan aku bukan hanya tentang suling. Apa maksudmu? Di antara kita, ada juga Liu Xiang Huwei, dan suling 3 nyawa yang harus dipertanggungjawabkan. Siapa kau sebenarnya? Memangnya aku mirip siapa? Luo Xiao, kamu adalah Luo Xiao. Kau menghilangkan tanda lahirmu dan mengubah penampilanmu. Aku dengan bodohnya berpikir, kau tidak ada hubungannya dengan dia. Kalian ingin membunuhku saat itu. Aku hanya membela diri. Kematian Liu Xiang, anggap saja kau membela diri. Bagaimana denganku? Bagaimana dengan saudari suling? Dan bagaimana dengan Huwei? Gulma harus dicabut, atau mereka akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Kematian Huwei tidak ada hubungannya denganku. Kau masih belum mengatakan yang sebenarnya di ambang kematian. Kulit Jiang Wancheng benar-benar tebal. Tanganmu patah. Kurasa mukanya memang tebal. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia untuk merebut Wang Nira benar-benar memaksa Huwei sampai mati dan menjebaknya karena bunuh diri, karena rasa bersalah. Kau bicara soal Jiang Wancheng ini, menjalankan klub malam seperti mafia. Jika kau mengambil alih manajemen, tolong jangan sakiti orang-orang. Belum tentu. Xiang Jinyong telah berada di kota sudah sejak lama. Kau bilang saudari Yuzhen adalah istri ketua. Dia tidak menjalankan perusahaanmu. Tapi jika dia bisa berbisik di telinga ketua, itu akan bagus. Saat kau tidur denganku, membisikkan kata-kata manis padaku. Kalau begitu aku akan menemui Kak Yuzhen dan membisikkan kata-kata manis padanya. Dia akhirnya akan membisikkan kata-kata manis kepada ketua. Dengan cara ini, kakak ipar pada akhirnya orang yang memengaruhi ketua. Kakak ipar memang bos besar kita di sini. Jangan bicara omong kosong. Kau membuatnya terdengar seperti aku tidur dengan ketua. Hanya kau yang ada di hatiku. Selain itu, identitas aslinya telah terungkap. Jika Xiang Jinyong mengambil alih identitas Yang Wancheng dan terus menjalankan bisnis, akankah kita memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Kenapa kalian berdua butuh waktu lama untuk datang menemuiku? Ini cerita yang panjang. Dalam waktu kurang dari sebulan, begitu banyak hal telah terjadi. Sekarang aku dan Sang Wancheng menjadi musuh bebuyutan. Jadi aku tidak bisa membiarkan keponakannya datang ke klub malam. Jadi aku datang untuk meminta bantuan saudari Yuzhen untuk bantuanmu. Ya saudari Yuzhen, bisakah kau tahan melihat Luo Xiao dihancurkan oleh Xiang Jinyong? Tapi masalahnya, suamiku Pak Tua Chien sedang dalam masalah sekarang. Xiang Jinyong ini pandai memanfaatkan celah. Kudengar dia selalu punya calon pembeli. Dokter Luo ada di sini. Bagus-bagus. Apakah ini istri Dokter Luo? Dia sangat cantik. Istriku. Cepat bersihkan kamar tamu. Malam ini, Film was Dokter Luo translated akan menginap di and rumah kita. narrated by Tidak perlu, kami Media. akan segera kembali. Jangan terlalu sopan. Aku benar-benar butuh bantuanmu, saudara. Katakan siapa yang sakit sekarang. Putri Tuan Kota. Jadi terakhir kali, orang penting yang Sang Wancheng sebutkan adalah Putri Tuan Kota. Ya. Xiang Wancheng bilang kau menolak untuk datang. Itu membuatku khawatir sakit. Aku tidak bilang aku tidak akan pergi. Aku bilang padanya, aku akan datang saat aku bebas. Xiang Wancheng sialan itu. Jika aku bisa menemukan seseorang untuk menyembuhkan Putri Tuan Kota, pinjaman akan disetujui dalam hitungan menit. Apakah aku harus menjual klub malam itu? Xiang Wancheng adalah rubah tua yang licik. Dia pasti tahu bahwa jika kau menyembuhkan istriku, aku mungkin akhirnya akan menggantikannya. Jadi dia mencoba menyabotase kita. Tapi untungnya, dia lumpuh sekarang. Baiklah, jangan bicarakan dia. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah penyakit Putri Tuan Kota. Jika kau bisa menyembuhkannya, kita berdua akan hidup tenang. Kalian tunggu di sini. Aku akan menghubungi seseorang. Lihat dia selalu seperti ini. Lupakan makanan lezat. Aku bahkan tidak bisa makan makanan sederhana. Kau terlalu cemas. Kakak, kau terlalu tidak sabar. Dia akan segera kembali. Tinggalkan aku sendiri, aku akan gila. Chien awasi kami. Ketua, kau sudah kembali. Di mana Dokter Luo? Ketua, kenapa rasanya agak panas di rumahmu? Aku tidak dapat menemukan remote AC. Di mana kau meletakkannya? Dia akan segera kembali. Apakah panas? Panas. Tidak mungkin. Aku lihat kau punya lebih banyak di bawahnya. Ketua, hanya ini yang kupakai.
Dr. Luo. Aku baru saja mencarimu. Putri Tuan Kota, penderita kanker serviks. Dia sudah putus asa. Jadi aku merekomendasikannya untuk menemui Anda. Perawatan pengobatan tradisional Tiongkok. Kanker sangat sulit diatasi. Membutuhkan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Orang yang tepat adalah yang paling penting. Kau bilang kalau suasana hatiku menjadi sedikit gelisah, dan Putri Tuan Kota dikirim pergi. Ketua, mungkinkah kau ditakdirkan untuk tidak pernah sembuh? Benar kan? Benar. Sayang. Pergi. Ajak adik ipar berbelanja. Beli apapun yang kau mau. Aku tidak butuh apa-apa. Kau tidak butuh apa-apa. Tapi belikan beberapa untuk adik ipar. Baiklah. Ayo Kak Chin Sien, kita pergi belanja. Saudari Yusen dan Qian Qian bukan orang luar. Mengapa kau bersikeras mengusir mereka? Urusan pria wanita jangan ikut campur. Ayo saudara, mari kita bicara baik-baik. Ketua ingin. Santai saja. Kau tahu, orang-orang besar ini bahkan untuk masalah kecil, orang-orang di bawah akan bertarung mati-matian untuk melakukannya. Apalagi, masalah hidup dan mati. Skema dan pertikaian internal. Aku tidak tahu betapa rumitnya itu. Ketua bahkan tidak mempercayai wanitanya sendiri. Tidak percaya. Ini menunjukkan dia biasanya tidak memperlakukan saudari Yusen dengan baik. Aku tidak sepertimu. Aku tidak akan membiarkan wanitaku menderita sedikit pun keluhan. Jadi aku harus mengingatkanmu. Chen Qian adalah wanitaku. Maaf. Saudara aku kerasukan sesaat. Aku tidak akan pernah menyentuh wanitamu lagi. Bahkan satu jari pun tidak. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Jadi apa urusan sebenarnya? Begini. Putri Tuan Kota telah berobat kemana-mana tetapi tidak berhasil. Ini adalah saatnya dia paling rentan. Jadi sebaiknya cari solusi yang bisa menghasilkan segera. Agar dia mau menerima perawatan lebih lanjut. Aku akan menuliskan resep untukmu nanti. Kau bawa kembali dan biarkan dia mencobanya. Jika berhasil, kau kirim dia ke klinikku untuk perawatan. The film was Baiklah. translated Jangan and pergi malam ini. narrated by Emma Tulis di Media. sini. Sudah selesai. Aku sendiri yang akan mengantarkannya ke kota tetangga segera. Kota tetangga. Ya, Putri Tuan Kota saat ini sedang memulihkan diri di kota tetangga. Setelah aku pergi, aku mungkin akan pergi selama beberapa hari. Tinggallah malam ini. Temani saudari Yosher. Itu tidak pantas. Kakak. Masalah ini sangat penting bagiku. Selama kau bersedia membantu mengobati Putri Tuan Kota, aku bersedia memenuhi semua kebutuhanmu. Kalian berdua pergi berbelanja. Kenapa kau hanya membelikan baju untukku? Aku tidak bisa menahan diri. Kau pria kami sekarang. Saat membeli pakaian, wajar untuk memikirkanmu. Kakak ipar, kenapa kau tidak menghentikan mereka? Bagaimana mungkin aku bisa menghentikan mereka? Kalian berdua terlalu kentara. Bagaimana jika ketua mengetahuinya? Kau pikir dia tidak tahu? Dia mengujiku terakhir kali, tapi aku tidak mengakui apapun. Tapi suamimu adalah rubah tua yang licik. Karena dia bertanya. Itu berarti dia tahu segalanya. Bajingan itu. Apa yang kau tertawakan? Setelah kau pergi, bagaimana dengan saudari Yuzen? Ketua sekarang membutuhkanku untuk mengobati penyakit putrinya. Masalah ini menyangkut keberhasilan atau kegagalan bisnisnya. Dia akan melakukan apa saja untukku sekarang, kecuali untuk dirinya sendiri. Dia rela memberiku apa saja. Kalian semua pria. Kalian hanya memperlakukan wanita seperti hadiah, memberikan mereka. Saudari Yuzen, jangan marah. Aku tidak tahu seperti apa ketua itu, tapi Luo Xiao kita jelas bukan orang seperti itu. Luo Xiao kita tidak akan pernah memperlakukanku seperti hadiah yang diedarkan. Kurasa surga telah berbaik hati padaku. Meskipun paruh pertama hidupku dihancurkan oleh Qian Zhongqiang. Untungnya itu membuatku bertemu bajingan ini. Ketua, kenapa kau kembali? Bukankah kau akan pergi ke kota tetangga selama 2 hari? Kabar baik, Putri Tuan Kota sudah kembali. Besok aku akan membawanya ke klinikmu untuk perawatan. Baiklah, aku akan bersiap-siap sekarang. Nona Feng, silakan duduk. Silakan. Izinkan aku memperkenalkanmu. Nona Feng. Ini tabib ajaib yang kukatakan padamu. Tabib Luo. Tabib Luo ini Putri Tuan Kota Feng, Feng Yuqin.
Hanya seorang dokter telanjang kaki. Dan aku harus datang jauh-jauh ke sini. Nona Feng, tabib Luo telah merawat istriku dan aku. Karena kau sudah di sini, cobalah saja. Sepertinya Nona Feng tidak terlalu percaya padaku. Bagaimana kalau begini? Biarkan aku memeriksa nadinya. Kau akan lihat apakah aku seorang dokter ajaib atau bukan. Aku tidak percaya. Apa yang bisa diungkapkan dengan memeriksa denyut nadi? Aku tidak terbiasa memeriksa nadi seseorang. Silakan kemari. Aku pasiennya. Kau dokternya. Apa aku benar-benar harus mempermudahmu? Tidak mau mengobati penyakitnya. Kalau begitu pergilah. Nona Feng, jangan marah. Apakah kau lupa instruksi Tuan Kota Feng? Nona Feng, kira-kira dimulai 6 bulan yang lalu. Menstruasimu tidak teratur. Selama 2 bulan setelah itu benar-benar kacau. Mulai The bulan film was lalu. translated and Berhenti narrated by total. M Media. Kau bisa tahu semua ini hanya dengan memeriksa denyut nadiku? Aku juga tahu kau menderita rahim dingin untuk waktu yang lama. Dan itu seharusnya disebabkan oleh jatuh ke air. Kau juga menderita sindrom ovarium polikistik. Singkatnya, kau mandul. Dokter Luo, aku bersedia bekerja sama dengan pengobatannya. Tentu saja. Tapi pertama-tama, kau perlu melepas semua pakaianmu. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan khawatir, aku hanya akan memberimu pemeriksaan komprehensif agar aku bisa lebih memahami kondisimu. Kalau begitu, mari kita coba. Jangan khawatir. Meskipun agak rumit, ini bukan penyakit mematikan. Selama kau bekerja sama dengan pengobatannya, bukan hanya penyakitmu saat ini, tetapi juga ketidaksuburanmu bisa disembuhkan bersama. Benarkah? Lalu bagaimana aku harus bekerja sama? Kau cukup jaga suasana hatimu yang baik. Itu saja. Sisanya, serahkan padaku. Bagaimana Dokter Luo? Kanker serviksnya sudah stadium menengah dan akhir. Ini sangat rumit. Tapi masih ada harapan. Untuk menjaga suasana hatinya tetap baik, aku berbohong dan mengatakan padanya itu penyakit biasa. Kau tidak boleh membocorkan rahasianya. Inilah yang kau inginkan. Resepnya bekerja seketika. Hanya saja ramuan obatnya sangat mahal. Jangan khawatir, aku akan mendapatkan obatnya tidak peduli seberapa mahal harganya. Nona Feng, mengapa kau menatapku seperti itu? Maaf. Mungkin aku belum pernah tidur bersama seorang pria. Apakah itu penyesalanmu? Aku memiliki keluarga yang bahagia sejak kecil. Jika aku harus mengatakan apa yang aku sesali, mungkin karena aku belum pernah menjalin hubungan. Baiklah, sekarang tutup matamu. Pikirkan tentang dirimu dan pria yang paling kau cintai. Di halaman rumput yang sepi, bermain dan bercanda, melakukan apa yang paling ingin kau lakukan. Nona Feng, bagaimana perasaanmu? Setelah Dr. Luo menjalani pengobatan sebentar, aku merasa jauh lebih rileks. Dulu aku merasa depresi, tapi sekarang aku merasa jauh lebih bahagia. Sudah kubilang, Dokter Luo sangat terampil. Terima kasih Paman Qian. Terima kasih Dr. Luo. Nona Feng, perawatan ini sudah selesai. Kau sudah pulih dengan baik. Waktu yang akan datang, kau bisa memulihkan diri di rumah. Kau tidak perlu datang ke klinik setiap hari. Kau hanya perlu kembali untuk pemeriksaan rutin. Dr. Luo, kenapa kau tidak membiarkanku sembuh sebelum aku pergi? Nona Feng, sungguh tidak perlu untuk datang berobat setiap hari. Kondisi fisikmu saat ini paling cocok untuk istirahat di lingkungan yang lebih baik. Adalah yang terbaik. Dr. Luo, tapi aku telah menemukan. Aku telah jatuh cinta padamu. Setiap kali kau membuatku berpikir dengan pria yang paling kucintai saat kita bersama. Yang bisa kupikirkan hanyalah dirimu. Jangan seperti ini. Nona Feng, aku punya istri. Aku sangat mencintainya. Dan dia sedang mengandung anakku. Aku tidak peduli. Saat aku putus asa, kau memberiku harapan. Kau membuatku merasa aman dan bahagia. Dr. Luo, aku tidak berharap kau jatuh cinta padaku seketika. Tapi aku mohon, tolong jangan tolak aku. Jika tidak, aku lebih baik mati karena sakit. Mungkin kau harus melanjutkan perawatanmu di sini dulu. Kita akan membicarakan The hal-hal film lain was nanti. translated Baiklah, and aku akan narrated kembali by dan M memberitahu Media. ayahku. Siapakah wanita cantik itu? Tadi, aku melihatnya pergi dengan gembira. Dia putri tuan kota. Bahkan orang seperti dia datang kepada kita untuk perawatan. Suamimu lumayan juga. Mulai sekarang, dia akan menerima perawatan di sini. Jangan cemburu.
Dia menderita penyakit mematikan. Dia perlu menjaga stabilitas emosi. Lihat apa yang kau katakan. Apakah aku orang seperti itu? Ayo makan. Halo. Tuan Kota Feng, ini aku Lu Xiao. Dokter Luo, aku sangat menantikan panggilanmu setiap hari, tapi aku tidak berani memanggilmu sembarangan, takut mengganggu pekerjaanmu. Bagaimana kabar Yuking akhir-akhir ini? Nona Feng pulih dengan sangat baik. Dia bahkan pergi dengan kakak iparku kemarin untuk mendaki gunung. Sekarang dia tampak hampir seperti orang normal. Bagus sekali. Jika bukan karenamu, aku khawatir aku akan mengubur anakku sendiri. Jangan katakan itu, Tuan Kota Feng. Menyelamatkan nyawa adalah tugasku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Tapi aku punya urusan pribadi untuk kutanyakan padamu. Silakan. Kau adalah dermawan besar keluarga kami sekarang. Aku pasti akan membantu jika aku bisa. Tuan Kota, kudengar Qian Xiaojian akan bangkrut karena rantai modal yang putus. Apa The kau film tahu was apa yang terjadi? translated and narrated Rantai modal by Pakian M putus. Media. Apakah pinjamannya belum disetujui? Ya Tuan Kota Feng, aku pergi keluar untuk membeli obat hari ini, melewati perusahaan Presiden Qian, dan melihat penagih utang sudah memblokir pintu. Jangan khawatir, aku akan bertanya-tanya. Terima kasih banyak Tuan Kota. Apakah aku kembali di saat yang tidak tepat? Haruskah aku pergi jalan-jalan? Kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Dokter Luo, kau tidak tahu. Istriku tidak mengizinkanku menyentuhnya sekarang. Dia selalu memikirkanmu. Tadi malam dalam mimpinya, dia memanggil namamu. Apa kau sakit? Kenapa kau mengatakan ini? Istri, Dokter Luo, kau benar-benar tidak tahu. Aku dihadang penagih utang di perusahaanku. Hampir tidak bisa kembali. Aku tidak mengerti. Aku merekomendasikanmu untuk menyembuhkan penyakit putri mereka. Mengapa utang budi ini belum dilunasi? Terima kasih banyak Tuan Kota Feng. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, selamat tinggal. Luo Xiao, kali ini kami benar-benar berhutang budi padamu. Jika bukan karenamu, aku dan Cian Tua mungkin harus menjual rumah dan mobil kami untuk melunasi hutang. Dan menjadi tunawisma di usia tua kami. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Bagaimana dengan dokter? Mulai sekarang kau harus memujaku. Nyawa dan hartamu telah diselamatkan oleh Luo Xiao untukmu. Istri, berhasil. Tenanglah. Aku orangnya Dr. Luo sekarang. Aku sudah diberikan kepada Dr. Luo olehmu. Kau tidak bisa menyentuhku lagi. Maaf. Aku terlalu bersemangat. Apa kata Dokter Luo dan Tuan Kota? Tuan Kota Feng secara pribadi menyetujui penanganan khusus untuk kasus khusus. Kau akan melihat uangnya paling lambat besok. Benarkah? Syukurlah. Kerajaanku terselamatkan. Tapi pastikan untuk tetap rendah hati. Tuan Kota Feng secara pribadi memberi instruksi. Dia tidak ingin masalah ini dipublikasikan. Mengerti. Istri, Dokter Luo, kalian berdua adalah orang tua Qian Xiongqiang yang terlahir kembali. Aku berjanji. Aku akan memperlakukan Yuzian seperti leluhur mulai sekarang. Aku tidak akan pernah The menyentuhnya film was sembarangan. translated and narrated by M Media. Aku sangat lelah suamiku. Jangan ganggu aku sepagi ini. Hanya di pagi hari aku punya energi. Suamimu belum puas. Biarkan aku istirahat, oke? Bahkan demi anak kita. Bocah kecil ini. Saat dia lahir, aku akan memberinya pukulan yang bagus. Dia menghalangiku untuk mencintai istriku dengan benar. Aku tidak akan membiarkanmu memukul putraku. Mengapa kau tidak pergi mencari adik Kian? Kau tidak cemburu. Mengapa aku cemburu pada adik Kian? Dia orang yang sangat baik. Dan dia selalu merawatku dan bayinya. Lagi pula dia sudah kenal kau lebih lama dari aku. Dia tidak cemburu padaku. Aku sudah bersyukur bahwa Sayang, kau sangat baik. Menikahimu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. pergi dan cari adik Kian. Bersenang-senanglah dan kembalilah. Luo Xiao, kau harus kembali dan memeriksa. Putri besar di rumah ini mulai menangis pagi-pagi sekali. Aku pelayannya tidak bisa menenangkannya. Yuking menangis. Apa yang terjadi? Sang putri bangun dan tidak dapat menemukan pangerannya.
Tentu saja dia akan menangis. Dia bilang dia mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi bahwa dia sekarat karena sakit. Dia bilang Dr. Luo tidak ada untuknya dan tidak peduli padanya sama sekali. Dia mengalami mimpi buruk. Apakah dia punya semacam penyakit mental? Penyakit mental apa? Dia hanya ingin kau pergi dan bersamanya. Kau harus pergi menemui cinta barumu. Dr. Luo, aku takut. Aku tidak bisa tidur. Aku sekarat. Nona Feng, jangan takut. Kau baru saja mengalami mimpi buruk. Kau hampir pulih sepenuhnya. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku sangat takut sampai aku tidak bisa tidur. Bisakah kau memelukku malam ini? Ini tidak pantas. Aku sudah menikah. Aku hanya bisa tidur dengan istriku. Selain itu, jika ayahmu tahu kau tidur dengan pria yang sudah menikah, dia akan membunuhku. Bukankah saudari Qian juga bukan istrimu? Kenapa dia selalu bisa bersamamu? Dan kenapa aku tidak bisa? Bukankah saudari Lulu akan segera melahirkan? Selama waktu ini, aku bisa tinggal bersamamu. Setelah saudari Lulu melahirkan, aku akan pergi, oke? Yuking, tolong jangan keras kepala, baiklah. Kau memiliki status yang mulia dan masa depan yang cerah. Ayahmu pasti akan menemukan keluarga yang baik untukmu. Tapi itu tidak akan membuatku bahagia. Tidak bisa bersama orang yang kucintai. Bagaimana aku bisa bahagia? Dr. Lo, kau bilang penyakitku mengharuskan aku untuk menjaga suasana hati yang baik demi kesehatanku. Ayahku tidak akan memaksaku melakukan hal-hal yang tidak kusukai. Yuking, tolong jangan keras kepala. Biarkan aku memeriksa denyut nadimu dulu dan melihat apa yang terjadi dengan mimpi buruk kamu. Tidak. Selama aku bersamamu, aku tidak akan mengalami mimpi buruk. Biarkan aku merasakan denyut nadimu. Aku masih harus pergi untuk pemeriksaan nanti. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Aku akan menjadi asistenmu. Jika kau tidak ingin aku tidur denganmu, aku akan tinggal bersamamu dan saudari Lulu dan tidur di lantai di samping tempat tidurmu. Apa yang sedang kau lakukan? Lulu. Saudari Lulu. Jangan salahkan kakak Luo Xiao. Aku menyelinap ke kamarmu. Apa yang kau lakukan di sini? Dr. Luo, bukankah aku bilang, aku akan tinggal bersamamu malam ini? Barusan aku melihat, kau salah mengira aku sebagai saudari Lulu. Jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengikutinya dan tidur denganmu. Kakak Luo Xiao, tolong jangan salahkan aku. Itu karena aku sangat mencintaimu. Istri aku benar-benar tidak tahu itu dia. Aku hamil. Perutku sudah besar. Tidak bisakah kau membedakannya? Maafkan aku, Lulu. Aku salah, aku terlalu lelah hari ini. Aku tidak melihat dengan teliti. Kau sudah memilikiku. Kau memiliki kakak Yushan, dan kau masih belum puas. Kau masih ingin mencari seseorang yang baru. Aku ingin bercerai darimu. Kakak Luo Xiao, tunggu sebentar. Aku sudah menjadi milikmu. Kalian keterlaluan. Bagaimana kalian berdua bisa di depan Lulu melakukan hal seperti itu? Lulu masih hamil. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Apakah kau lupa tentang saudari Julan, saudari Qian? Aku hanya terlalu mencintai kakak Luo Xiao. Bukankah kalian berdua juga bersama seperti ini? Jika kau benar-benar mencintai saudara Luo Xiao, kau seharusnya meminta persetujuan Lulu. Alih-alih diam-diam menipunya ke tempat tidur. Luo Xiao, Lulu ingin bercerai. Apa yang akan kau lakukan? Kakak ipar, aku sangat mencintai Lulu. Aku tidak akan menceraikannya. Kalau begitu pergilah. Mintalah maaf dengan benar. Aku akan membantumu. Luo Xiao, Lulu menghilang. Apa? Aku datang ke sini untuk memanggil Lulu makan malam. Tapi aku mendapati dia pergi. Dia hamil. Kemana dia bisa pergi? Ibu aku akan mencarinya. Tunggu surat ini. Ibu dan ayah. Lu Xiao, aku pergi. Karena pada saat kau melihat surat ini, aku sudah berada di pesawat menuju negara asing. Ibu, Lulu sudah pergi ke luar negeri. Aku berencana untuk belajar di luar negeri dan memenuhi impian hidupku. Lu Xiao, aku akui, kau adalah pria yang paling kucintai. Seperti itu sebelumnya dan akan seperti itu di masa depan. Hanya saja kau terlalu mencintai. Dan aku hanya ingin kau menjadi milikku. Aku tidak bisa membayangkan berapa banyak wanita lain yang akan kau miliki di masa depan. Jadi aku hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Aku akan melahirkan anak ini sendirian. Dan kemudian bersamanya. Terus hidup dengan kuat. Aku akan mengajarinya apa itu tanggung jawab. Dan apa arti kesetiaan. Mungkin suatu hari nanti aku akan kembali ke tempat ini. Tapi aku yang dulu. Pasti bukan Sululu yang sekarang. Cinta, kebencian, dendam. Tersenyum untuk melupakan semuanya. Karena aku yang dulu
Pastilah wanita yang tak membutuhkan pria, dan tetap akan menjalani hidup yang indah. Dia putriku satu-satunya. Dia juga sedang hamil. Pergi ke tempat yang itu asing. Bukankah ini menghancurkan hatiku? Ibu dan ayah, maafkan aku. Aku bersumpah aku akan menemukan Lulu dan membawanya kembali untuk menghormatimu. Paman Bibi, ini salahku yang menyebabkan bencana ini. Mulai sekarang aku akan menjadi putri kalian dan memenuhi bakti Lulu kepada kalian, ibu dan ayah. Nona Feng, kau adalah putri tuan kota yang berharga. Bagaimana kau bisa berlutut kepada wanita tua sepertiku? Kamu tidak bisa memecah belah keluarga kami. Aku akan puas. Ibu dan ayah, aku ingin pergi mencari Lulu. Dia hamil. Dan aku sangat khawatir dia sendirian. Kemana kau akan mencarinya? Dunia ini begitu luas. Kita bahkan tidak tahu negara mana yang dia tuju. Kita tidak tahu apa-apa. Ia mencari Lulu sekarang, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dan Lulu adalah orang yang kuat. Aku percaya dia pasti akan menjaga dirinya sendiri. Mungkin setelah dia tenang, dia akan menghubungi kita sendiri. Lulu, ibu merindukanmu. Luli, kau pulih dengan baik. Kau bisa berjalan sekarang. Lanjutkan perawatannya, dan kau pasti akan pulih sepenuhnya. Kau dan Lulu merawatku dengan sangat teliti. Aku lebih yakin sekarang bahwa aku akan sembuh. Itu hanya desaku di sana. Aku khawatir sudah terlambat. Apa yang terjadi dengan desa? Hujan deras 2 hari yang lalu menghanyutkan satu-satunya jalan di desa menjadi terputus. Aku menghabiskan semua tabunganku untuk ini. Jadi aku harus bertanya padamu, apakah ada cara? Biarkan aku berpikir. Ku dengar Putri Wali Kota sedang mencari pengobatan darimu. Aku ingin tahu apakah itu bisa dilakukan. Melalui Feng Yuking, tidak diizinkan. Pertama-tama perawatan Feng Yuking di sini bersifat rahasia. Aku tidak bisa menggunakan ini untuk dipublikasikan. Kedua, Tuan Modal Feng telah membantuku. Sebuah hal besar. Sepertinya, aku membantu Feng Yuking dengan perawatannya sebagai cara untuk membalasnya. Jika aku gunakan Feng Yuking lagi, Tuan Modal Feng mungkin berpikir, aku menggunakan putrinya untuk mengancamnya. Masalah ini, jangan khawatir saudara. Meskipun bantuan Tuan Modal Feng telah dibalas, masih ada orang lain yang belum. Tunggu sampai besok. Aku akan pergi ke rumah Ketua Qian dan melihat apakah dia dan Juicer bisa membantu. Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu. Itu hanya kebetulan. Baiklah, tapi dengan masalah ini, kami benar-benar tidak bisa membantu. Kau tahu pinjaman itu baru cair beberapa hari yang lalu. Kami belum pulih. Kami benar-benar tidak mampu. Tapi Tuhan masih berbaik hati padamu. Apa maksudmu? Sejauh yang aku tahu, kas negara memiliki dana khusus untuk pembangunan jalan pedesaan. Dan Direktur Wang yang mengelola dana ini telah menderita masalah ginekologi. Direktur Wang adalah seorang wanita. Jadi bukankah Tuhan sedang berbaik hati padamu? Masalah ginekologi adalah spesialisasimu. Selama kau menyembuhkannya, apakah desa mereka masih akan mengkhawatirkan hal ini? Kalau begitu ayo kita cari dia sekarang. Bagaimana kau bisa seperti ini? Kau lupa ibumu segera setelah kau meletakkan mangkukmu. Ibu, putra di sini untuk melayanimu dengan baik. Luo Xiaolulu mengirim surat. Ibu silakan duduk. Kamu lihat cepat-cepat. Dia tidak menulis alamat pengirim. Dia tidak ingin kita menemukannya. Bibi jangan khawatir. Dia sengaja tidak menulis alamat pengirim. Dia tidak menulisnya karena dia takut kau khawatir. Biarkan aku membacakan surat itu untukmu. Ibu dan ayah. Aku Lulu. Maaf aku membiarkanmu menutup telepon duluan. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku aman. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Dan mulai belajar. Pihak sekolah sangat memperhatikan kehamilanku. Mereka memberiku kamar asrama terpisah. Aku akan belajar dengan giat. Dan setelah mendapat gelar master, aku akan kembali dan menjagamu. Suamiku dimanapun aku berada. Kaulah yang paling kucintai. Tapi ada beberapa hal yang masih sulit kuterima. Anak kita akan lahir beberapa bulan lagi. Aku akan merawatnya dengan baik, dan tak akan membiarkannya mengalami kesulitan apapun. Kau juga harus menjaga dirimu sendiri. Lulu sangat mencintaimu. Bibi, lihat betapa menjanjikannya Lulu. Dia bahkan sudah mulai belajar untuk gelar masternya. Anak ini, bahkan panggilan telepon pun tak apa. Aku sangat merindukannya. Kakak, ada apa gerangan? Sampai kau memanggilku ke sini. Memang ada sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Tapi masalah ini, aku harus memastikan kau bahagia sebelum aku bisa memberitahumu. Luo Xiao, bagaimana kabarmu? Kak, kenapa kau di klinik?
Saudaramu tahu kau akan datang untuk mengurus pembangunan jalan. Tidak bisa duduk diam di rumah. Dia datang ke sini khusus untuk menunggumu. Aku terlalu cemas. Tapi itu tidak masalah. Aku akan menganggapnya sebagai keluar untuk memulihkan diri. Luo Xiao, cepat beritahu aku. Bagaimana kabarmu? Uang untuk pembangunan jalan sudah aman. Tapi mereka bilang, ada terlalu banyak desa yang terdampak kali ini. Jadi dana yang dialokasikan tidak cukup. Kita mungkin perlu menyumbang lebih banyak. Tidak apa-apa, bukankah itu yang kita rencanakan? Menggalang dana. Jadi berapa banyak yang telah dialokasikan? 1 juta. 1 juta? Itu hampir cukup. Jalan ini milik desa kami. Aku akan memobilisasi penduduk desa untuk membantu. Itu memecahkan masalah tenaga kerja. Lalu kita hanya perlu uang untuk menyewa ekskavator dan membeli bahan. Itu bagus sekali. Maka masalah ini diselesaikan dengan sempurna. Tidak sia-sia. Kalian berdua telah bekerja sangat keras. Kakak Luo Xiao, pembangunan jalan ini, aku khawatir ini tidak bisa dilakukan dengan cara ini. Masalah ini sederhana ketika kau bilang sederhana, tapi sulit ketika kau bilang sulit. Jika tidak dibangun oleh tim konstruksi profesional, jalan akan bermasalah di masa depan. Jika ada bencana yang lebih besar, permukaan jalan akan bermasalah. Kak Yuking benar. Kurasa, kita perlu mengumpulkan lebih banyak uang di desa dan menyewa tim konstruksi yang tepat. Tidak perlu repot. Aku punya teman sekelas yang bekerja di bidang teknik jalan. Aku akan memintanya untuk membantu, aku yang akan membayarnya. Anggap saja ini kontribusiku. Yuking, jalan ini berhubungan dengan perkembangan desa kita. Atas nama penduduk desa, terima kasih. Terima kasih. Nona Feng, apakah ada yang salah dengan perutmu? Tidak, itu juga terjadi kemarin. Aku tiba-tiba merasa ingin muntah. Yuking, kau sudah hamil 2 bulan. Hebat, Kak Luo Xiao, ini anakmu. Apa kita sudah saling kenal selama itu? Kita sudah saling kenal selama lebih dari 2 bulan, bukan? Jika Tuan Kota Feng tahu, dia akan mengulitiku hidup-hidup. Dia tidak seperti Sang Wansheng. Jangan khawatir, ayahku akan sangat gembira. Sebelum aku menderita kanker, aku didiagnosis infertil. Sekarang kankerku tidak hanya sembuh, aku juga hamil. Namun, ayahku adalah wali kota. Dia mungkin tidak mengizinkan anakku menjadi anak haram. Aku bersedia menikahimu. Tapi aku juga mencintai Lulu. Jika aku menikahimu, bagaimana dengan Lulu? Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, aku tidak akan menikah denganmu. Maka ayahku tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, aku juga sangat menyukai kakak Chin Xian dan kakak Lulu. Aku bisa menerima kalian bersama. Yuking, kau sangat baik. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Untung kakak ipar pakai Yude. Kalau tidak, kalian semua akan hamil. Apa yang akan kulakukan? Bukankah Yude di depanmu itu hanya hiasan, bukan? Bukankah kau lupa tentang Kak Julan? Dia juga memasang Yude dan masih hamil. Jadi kita masih perlu berhati-hati di masa depan. Aku tidak akan. Aku juga ingin punya bayimu dengan seorang anak. Kau tidak akan meninggalkanku. Bahkan jika kau meninggalkanku, aku akan memiliki anakku bersamaku. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku sudah berjanji pada kakakku. Aku akan menjagamu selamanya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tapi ketika aku menjadi tua dan kehilangan penampilanku, kau takkan menyukaiku. Kau takkan menginginkanku lagi. Kakak ipar, cintaku padamu tidak pernah tentang penampilan. Tidak peduli bagaimana kau berubah, kau akan selalu menjadi wanita yang paling kucintai di dunia ini. Apakah aku mengganggumu? Kakak Yusen, ada angin, apakah kemari? Apa kau tidak menyambutku lagi? Aku datang membawa kabar baik. Aku akan menyambutmu bahkan tanpa kabar baik. Nona Feng, Dr. Luo, pendanaan untuk pembangunan jalan desa Anda telah disetujui. Total 3 juta. Bukankah ini sesuatu yang saudari Yuzenmu bersikeras untuk memberitahumu sendiri? Kau bercandakan. Kita sudah mengumpulkan cukup uang untuk jalan. Kita tidak membutuhkannya sekarang. Dasar bocah, kau pikir kau punya terlalu banyak uang. Kau tidak perlu membayar kembali uang yang kuberikan padamu dan direktur uang. Bangun saja jalan lain, atau perluas jalan yang ada. Kakak Yusen, aku hanya sedikit kesal karena dananya datang terlambat. Prosesnya rumit. Desa Anda awalnya tidak termasuk. Direktur Wang dan Wakil Direktur mengadakan rapat dan secara khusus menyetujui pendanaan ini. Yang terpenting, itu berkat Nona Feng. Nona Feng, uang untuk perbaikan jalan ini sudah diselesaikan. Kamu lihat, apakah ingin bersama saya? Kembali tidak? Tuan Kota dan istrinya sangat rindukan MA. Paman Cian, aku mengerti. Dr. Luo, kau merekomendasikanku untuk perawatan. Apakah kau takut jika terjadi sesuatu padaku di sini? Kau akan terlibat. Itu sebagian alasannya. Tapi aku lebih mengkhawatirkanmu. Kau sudah seperti keluarga. Paman Kian, aku melihatmu tumbuh dewasa. Aku tidak tahan melihatmu menderita. Jangan khawatir, Paman Cian. Aku tinggal di sini atas kemauanku sendiri. Aku sangat bahagia di sini. Ayahku tahu.
Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Nona Fen sedang hamil. Anakku. Bajingan kau. Kau tidur dengan istriku dan sekarang kau menghamili putri Tuan Kota Fen. Sebelum menikah, bagaimana kau bisa membiarkan dia menjadi tuan ibu kota? Di mana mukanya? Yuking mencintaiku. Itu sepenuhnya pilihannya. Aku tidak akan mengecewakannya. Jangan khawatir. Silakan berbohong. Tidakkah kau takut Tuan Kota He akan mengebirimu? Biar ku beritahu kau. Dia akan mengebirem duluan sebelum mengebirem. Dia mandul. Sebelum kanker. Aku tidak hanya menyembuhkannya, tapi aku juga membuatnya hamil. Tuan Kota Feng praktis. Memperlakukanku seperti anaknya sendiri sekarang. Kau mengatakan yang sebenarnya. Kenapa aku harus berbohong padamu? Tapi aku akan memberimu pujian untuk ini. Saat ini aku hanya ingin bersama wanitaku, menjalani hidup yang damai. Saudara yang baik. Aku jamin kepadamu nanti. Masa depanmu cerah. Ibu aku akan melakukannya sendiri. Benar Bibi Wang. Kau ibu mertuanya. Dia yang seharusnya melayanimu. Begitulah seharusnya. Cincien, kau tidak tahu betapa aku menyukai Luo Xiao sekarang. Dia membawa Yuking bersamanya setiap hari sekarang. Memanggilku mama di belakangku. Hatiku terasa sangat manis. Tentu saja ini yang harus kulakukan. Luo Xiao, lihat Yuking cemburu. Aku tidak. Luo Xiao, aku tidak bisa meraih hidangan itu. Kalian berdua membuat Luo Xiao sibuk. Jangan benar-benar marah. Kemarahan menyakiti bayi? Tentu saja tidak. Jika dia tidak baik padaku, aku tidak akan mengandung anaknya. Kau tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Anak ini adalah ikatan antara dua orang. Jika kau tidak punya anak, bagaimana aku bisa menjadi nenek? Jika anak ini tidak baik padamu, beritahu aku, dan aku akan mengurusnya untukmu. Aku tidak berani. Yuking, kau sangat terikat padaku sekarang. Apa yang akan kau lakukan? Jika ayahmu membawamu pergi suatu hari nanti, apa yang akan kulakukan? Itu tidak akan terjadi. Ayahku sedang menunggu dengan penuh harap untuk menimang cucu. Kenapa dia membawa aku pergi? Permisi, apakah Tuan Luo Xiao tinggal di sini? Sekretaris Sun, silakan duduk. Ini Nona. Bagus sekali. Aku di sini atas perintah ayahmu, Tuan Kota Fen, untuk mencari Tuan Luo Xiao. Bolehkah aku bertanya siapa ini? Aku Luo Xiao. Apakah ada yang bisa kubantu? Aku Sekretaris Sun dari kantor Tuan Kota. Apakah Zhu istrimu? Apa yang terjadi pada Lulu? Aku tidak mengetahui situasi Nona Zhu saat ini. Aku tidak tahu. Hanya saja Tuan Kota telah meminta kami untuk menemukan Zhu Lulu. Kami telah melacaknya ke Inggris. Kami tidak tahu lokasi persisnya di Inggris. Kami tidak dapat menemukannya. Jadi kami datang untuk bertanya padamu. Yuking, kenapa kamu tidak menemani Sekretaris Sun? Sekretaris Sun, silakan duduk. Untuk apa ayahku mengirim Anda ke sini? Sebenarnya ada apa? Nona Tuan Kota tidak bermaksud jahat. Dia hanya ingin tahu kemana Zhu Lulu pergi. Luo Xiao, hatiku gelisah. Apakah menurutmu Tuan Kota Feng tahu kalau Nona Feng sedang hamil? Dia ingin mencari Lulu dan membuatnya menceraikanmu agar Nona Feng bisa menikah denganmu. Apakah kau akan meninggalkan Yuking demi putri Tuan Kota? Lupakan Lulu. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan menyerah pada Lulu. Ibu benar-benar tidak salah menilaimu. Lalu bagaimana dengan Sekretaris Sun? Bagaimana kita harus memberitahunya? Kita beritahu saja dia yang sebenarnya. Kita tidak tahu apa-apa. Katakan yang sebenarnya tentang apa. Justru karena kita tidak tahu apa-apa, kita harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Sekretaris Sun baru saja bilang, mereka tahu Lulu sudah pergi ke Inggris. Kurasa, mereka dapat menggunakan informasi pribadi Lulu untuk menemukan informasi penerbangan Lulu. Lalu mereka juga dapat menemukan alamat spesifik Lulu. Jika mereka benar-benar menemukan Lulu, apa yang harus kita lakukan? Selama kita menemukan Lulu, sebelum mereka menemukan Lulu, Lulu akan aman. Ayo kita beritahu dia yang sebenarnya. Sekretaris Sun, Lulu kabur dari rumah. Kami juga sedang mencarinya. Kau juga tidak tahu kemana dia pergi. Betul, dia tidak membohongimu. Lihat kalau kau tidak percaya padaku. Ini surat dari Lulu. Tidak ada alamat pengirim di surat itu. Bibi amplop ini, bisakah kau berikan padaku?
Mungkin kita bisa mencari tahu kemana dia pergi. Baiklah, Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian semua. Luo Xiao, kenapa kau memberinya surat itu? ibu ayah ada cap pos di amplopnya. Mereka bisa menggunakan cap pos untuk menemukan lokasi pasti Lulu. Kenapa kau tidak bilang sebelumnya? Kita juga bisa menggunakan cap pos untuk menemukan Lulu. Aku akan mengambil kembali surat itu. Ayah jangan khawatir. Itu sangat rumit. Sangat sulit bagi orang biasa seperti kita, tapi mereka berada di posisi kekuasaan yang tinggi. Jadi sangat mudah bagi mereka. Ibu ada apa? Ketika aku memikirkan Lulu, hamil dan sendirian di luar negeri, di tempat asing orang-orang itu. Dan tidak tahu kenapa mereka mencarinya. Aku khawatir. Jangan khawatir, Bu. Ayahku dan anak buahnya tahu batas mereka. Lagi pula Kak Lulu tidak menyinggung mereka. Kenapa mereka mengganggu Kak Lulu? Besok aku akan tanya Suster Yusen, apakah dia tahu sesuatu. Kalau tidak berhasil, aku akan menemui Tuan Kota. Jangan salahkan aku selalu harus tidur duluan setiap kali bertemu denganmu. Itu terutama karena kau hanya datang padaku saat kau butuh sesuatu. Suster, aku bukan orang seperti itu. Terutama karena aku melihatmu sebagai seseorang yang bisa kuandalkan. Dalam hatiku, kau berbeda dari kakak iparku dan yang lainnya. Kuharap kau benar-benar berpikir begitu. Katakan padaku ada apa kali ini. Aku ingin kau membantuku mencari tahu sesuatu. Tanyakan pada Tuan Kota Feng untukku. Apa yang dia inginkan dengan keberadaan istriku? Apa yang ingin dia lakukan? Bodoh, kau tak perlu bertanya. Beberapa hari yang lalu aku berada di tempat Cien Zhongqiang. Saat aku melihat Nona Feng, aku tahu ini akan jadi hasilnya. Kenapa? Untuk membuat kalian berdua bercerai. Dia bersusah payah mencari istriku ke seluruh dunia. Hanya untuk membuatku bercerai. Dasar bodoh. Bukankah Cien Zhongqiang sudah memberitahumu, saat orang penting punya urusan yang harus diurus, bawahan mereka akan berebut untuk menyelesaikannya? Bahkan jika Tuan Kota Feng tidak mengatakan apa-apa, bawahannya masih bisa menyelesaikan ini. Kalau tidak kau pikir, wewenang Tuan Kota hanya untuk pamer. Jika aku menolak bercerai, bisakah mereka memaksaku? Ini di luar kendalimu sekarang. Apakah biro urusan sipil lebih besar dari Tuan Kota? Mereka bisa dengan mudah, bahkan tanpa kehadiranmu, membuatmu bercerai. Mereka hanya tidak ingin membuat keributan. Suster Yusen, tidak mungkin. Hanya untuk satu orang sampai sejauh ini. Ini bukan hanya tentang satu orang. Ini tentang Tuan Kota. Kau menghamili Nona Feng? Tidak apa-apa. Tapi apa kau berharap, Putri? Tuan Kota menjadi kekasihmu. Bagaimana dengan muka Tuan Kota Feng? Para pejabat ini sangat merepotkan. Aku tidak peduli, aku tidak bisa menceraikan Lulu. Aku tumbuh tanpa orang tua. Hanya kakakku. Sekarang aku akhirnya punya keluarga dan orang tua. Mereka benar-benar ingin memisahkan kita. Luo Xiao, dengarkan aku. Nona Feng tahu tentang Lulu, Chen Xian dan aku. Dia tidak keberatan. Artinya dia bisa menerimanya. Paling buruk, kau bisa bercerai palsu dari Lulu dan tetap bersama. Tidak, pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Aku berjanji pada Lulu. Aku akan bersamanya sehidup semati. Aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Jika Tuan Kota Feng tidak membiarkan kita pergi, maka hadapi saja. Sudahkah kau benar-benar memikirkan konsekuensinya? Paling buruk aku akan membayar dengan nyawaku. Ini bukan sesuatu yang bisa kau selesaikan dengan membayar nyawamu. Mereka sudah pergi ke Inggris untuk mencari Lulu dan nyawa Lulu, bahkan orang tua Lulu, saudaramu Chen Xian, bahkan aku dan Cien Zhongqiang. Sudah diputuskan. Mereka ingin Luo Xiao menikahi Nona Feng. Apakah mereka sudah menemukan Lulu? Orang-orang telah pergi ke Inggris, tapi belum ada kabar. Jadi mereka belum menemukannya. Mereka bilang lebih baik merobohkan 10 kuil daripada merusak satu pernikahan. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Lulu sangat mencintaimu. Tegakkah kau meninggalkannya? Aku tidak akan meninggalkan Lulu. Ibu aku juga tidak akan meninggalkanmu. Tapi sekarang beginilah keadaannya. Mereka mencari Lulu. Lulu sedang hamil dan sendirian di Inggris. Kami benar-benar khawatir. Ibu, jangan pergi. Ini negeri asing yang tak kukenal. Kau sudah seusia ini sekarang. Aku bisa pergi dan mengurusnya sendiri. Tidak bawa aku bersamamu. Aku tidak bisa makan atau tidur jika tidak melihat Lulu. Jika terjadi sesuatu pada Lulu, aku juga tidak akan bisa hidup. Luo Xiao, kau akan pergi jauh. Jaga dirimu dan Bibi Wang baik-baik. Benar, sesuaikan dengan perbedaan waktu. Lalu temui Lulu.
Jangan terlalu memaksakan diri. Baiklah, aku dan anak ini akan menunggumu pulang. Dan ingatlah untuk menghubungiku. Aku akan menunggumu tidak peduli seberapa larut. Ya, jangan khawatir, aku pasti akan menjaga The diriku film was sendiri. translated and Benar, narrated kakak by kita. M Media. Kakakku ada di tanganmu. Jangan khawatir. Kakakmu akan mengawasi pembangunan jalan di desa. Ngomong-ngomong, kalau bisa, kembali ke ibu kota sebelum dia kembali. Jetty, dia mungkin bahkan tidak tahu kau pergi ke luar negeri. Wei, kurasa kau tidak seharusnya pergi. Kesehatanmu tidak baik. Lulu sedang hamil, dan aku sangat khawatir dia sendirian di luar negeri. Dan ada banyak orang berniat jahat, mencarinya di mana-mana. Aku harus membawa pulang putriku. Aku harus pergi. Luo Xiao, kali ini aku akan pasti membawa Lulu kembali. Ibu, Lulu adalah istriku. Aku berjanji padamu dan ayah bahwa aku akan menjaganya seumur hidupku. Aku akan menepati janjiku. Lulu, suamimu di sini untuk membawamu pulang.